yaitu Dr. Siti Fadila, dan juga CEO PT Biotek Farmasi Indonesia, yaitu Pak Tony Lei. Baik, acara talk show ini akan kami segera mulai. Kepada teman-teman yang masih di luar dan ingin bergabung, masih diperbolehkan untuk bergabung. Terdengar sampai semuanya, Bu. Terdengar sampai semuanya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bu Siti, Dr. Siti Fadila dan juga Pak Tony Lei. Bagaimana nih Pak dan Bu kabarnya? Alhamdulillah pada sore hari ini saya baik-baik saja. Dan Alhamdulillah. terima kasih atas undangannya. Yang saya belum pernah ke sini loh. Ternyata baik. mallnya bagus banget. Bagus banget, Ibu ya. Luar biasa, luar biasa. Cuman sayangnya kalau dari rumah saya macet ya. Oh iya, karena kebetulan memang ini ya agak macet ya kalau ke sini ya. Baik. Oh ya, sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Biotek Digital Club yang sudah hadir dan juga dari komunitas HC dan juga MAM Academy. Nah, sebelum kita mulai masuk ke mini talk show-nya, saya ingin mengingatkan bahwa nanti di akhir acara akan ada sesi tanya jawab dan juga ada games yang menarik dan akan diberikan juga langsung spesial eksklusif hadiahnya dari PT Biotek Farmasi Indonesia. Nah, kita langsung masuk aja ya Bu ke pertanyaan-pertanyaan yang udah diajuin dari teman-teman lama. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan untuk Dr. Siti, alangkah baiknya nih kita lebih mengenal tentang Biotek Farmasi Indonesia. Mungkin kepada Pak Tony bisa diceritakan sedikit mengenai PT Biotek Farmasi Indonesia ini. Oke, selamat sore. Salam sehat buat kita semua ya. Ini memang di Kemang ini cukup macet. Jadi saya juga jarang ke Kemang. Cuma Kemang katanya kan banyak kuliner Bu ya. Kita boleh Bu nanti di sini kita cari-cari kuliner Bu di sini Bu. Nah jadi Biotek Farmasi Indonesia itu awalnya tuh di Amerika di California. Jadi mohon maaf mungkin bukan bangsa Indonesia saja ya. Ini mohon maaf nih. Bangsa Asia yang lain, mungkin bangsa Afrika ataupun Amerika Selatan, mereka melihat Amerika Serikat itu kayaknya dreamland gitu. Wah ini negara impian, jadi semua pengen pindah ke sana. Ya termasuk keluarga saya juga gitu ya. Apalagi ya kita lihat dulu-dulu mungkin secara politik, secara ini tidak stabil gitu. Jadi kakak saya sudah tinggal di sana. Nah jadi awalnya biotek ini researchnya tuh di Amerika, R&D-nya di Amerika. Rencana mau bangun pabrik juga di Amerika, bukan di Indonesia nih. Indonesia ini rencana Tuhan aja. Jadi semua mau pindah ke sana. Jadi karena kita satu keluarga, adik saya juga istrinya dari Amerika. Jadi semuanya ponakan saya semua di Amerika. Jadi semua sudah tinggal di Amerika. Jadi apa kita memulai R&D semua di Amerika. Nah kemudian ini di Amerika ini penelitian kita itu adalah herbal. Jadi herbal itu bukan selalu mohon maaf, di Tiongkok, di India, di Indonesia. Western juga ada herbal. Western juga ada herbal ya. Jadi kita menggabungkan Western dan Eastern herbalism. Teori-teori Qi-nya itu kita menggabungkan. Nah, jadi perbedaan herbalnya biotek, kan namanya biotek ini. Apa sih arti biotek gitu ya? Jadi kita bukan herbal seperti pada umumnya, mohon maaf dengan yang herbal yang ada di Indonesia itu jauh banget deh. Ibu Siti sudah tahu, jauh banget gitu. Jadi apa secara apa teknologi ya. Kalau herbal itu kan ada yang seperti ramuan saja begitu Pak. Itu namanya herbal yang sebetulnya sudah diakui tetapi dosisnya belum tahu. Itu ada herbal yang namanya fitofarmaka. Dan kalau yang paling maju itu adalah herbal yang dengan bioteknologi. Nah ini jadi ada bedanya. Kalau yang dari bioteknologi itu dosisnya jelas, efeknya juga jelas. Gimana? Teruskan Pak. Jadi sebenarnya gini, karena kita ada di Amerika, basis bisnis saya itu bukan di yang
terdahulu tuh bukan di farmasi, kita di pertambangan. Jadi dulu main bisnisnya tuh di natural resources gitu, di pertambangan. Jadi ini cuma kita sudah menginvestasikan untuk R&D-nya sudah lama, sudah lebih dari 30 tahun. Dulu mungkin kita kalau kita mau tadinya mau bangun pabriknya di Amerika, mau di California atau di Portland gitu ya, dan memasarkan produk kita di Amerika, yang paling utama supaya secara komersial itu bisa jalan, kan produk kita harus lebih baik daripada produk yang sudah ada. Jadi seluruh obat yang sudah ada di luar sana, untuk gula darah, untuk autoimun atau apa, harus kita menciptakan atau memproduksi obat yang lebih baik. Kalau tidak, kita sama sekali tidak punya kesempatan untuk survive. Karena mereka sudah 100 tahun, misalnya harus lebih baik dari Pfizer, AstraZeneca, Abbott, Merck, harus lebih baik dari mereka. Kalau enggak, tidak bisa kita survive. Pas keluar, lebih bagus Pfizer, ngapain beli punya biotech, ya kan? So we have to be better than them, harus lebih baik dan perbedaannya harus mencolok. Jadi kita meneliti dulu manfaat, efikasi, keamanannya, efek sampingnya. Setelah itu baru kita mengriset supaya menciptakan harus yang lebih baik dan lebih aman. Nah, jadi tapi rencana Tuhan ya, mungkin hati kita terpanggil juga pulang ke Indonesia, tapi sebelum pulang ke Indonesia itu kita berpikir nih, aduh kayaknya pulang ke Indonesia nanti kita menghadapi banyak sekali hurdles tuh, rintangan-rintangan. Karena kalau di Amerika, FDA itu tidak ikut campur masalah suplemen dan herbal. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak beli herbal, produk herbal GNC ada FDA approve, itu bohong. FDA tidak ikut campur masalah herbal. Tapi fasilitas pabriknya memang disertifikasi oleh FDA. Nah, jadi Biotek Farmasi Indonesia seluruh bahan, jadi herbalnya berbeda dengan herbal yang ada. Perbedaannya apa? Banyak sekali teman-teman dokter yang sudah lulus sekolah kedokteran umum, dokter umum. Nanti ada juga yang sekolah herbal 3 tahun, misalnya di UI 3 tahun, lulus di Cina 3 tahun. Nanti mereka akan menjadi herbalis ataupun dokter functional medicine ataupun perusahaan-perusahaan herbal. Mereka menyampaikan kepada publik begini, bahwa obat sintetik hanya bisa menekan gejala. Ibu darah tinggi minum, turun, nanti naik lagi. Akar masalah nggak bisa. Tapi herbal bisa menangani akar masalah, tapi butuh jangka waktu. Nah, kalau saya orangnya lebih spesifik, berapa lama? 1 hari, seminggu, 1 bulan, 1 tahun. Parameternya apa kalau herbal bisa menangani akar masalah? Sampai sekarang perusahaan herbal tidak berani jawab dengan spesifik. Tapi mohon maaf saya bilang, beda dengan biotek ya. Ibu bisa coba di lantai situ, di atas ya. Betul, kita ada di lantai buka atas itu, ibu boleh coba cek gula darah gratis, coba obatnya juga gratis, 90 menit langsung buktikan turun atau tidak. Jangan percaya biotek, bisa saja bohong. Kenapa kita lakukan aktivitas yang ada seperti di atas itu, cek gula darah gratis, coba obat gratis, kenapa? 1, karena kita mau membantu mendorong Indonesia Depkes supaya untuk menekan angka kematian diabetes yang tinggi tiap tahun 200.000. Nah, kemudian caranya gimana deteksi dini? Kenapa kita kasih coba gratis? Karena teman-teman tuh sudah banyak sekali, lebih banyak. Kalau di biotek itu suplemen itu kita cuma ada 2 kategori untuk biotek ya. Satu itu fakta, satu itu hype. Jadi hype itu marketing. Kebanyakan orang Indonesia tuh di Asia tuh termakan hype. Yang dibeli itu semuanya hype. Tapi faktanya tidak. Nah, makanya biotek mengedukasi, silakan coba perusahaan kayak biotek nih, coba dulu turun atau enggak. Jangan percaya biotek. Nah, jadi biotek apapun yang motivasinya adalah kami melihat penanganan kesehatan di Indonesia masih jauh dari sempurna, jauh dari baik. Tujuan kita itu, keberadaan kita itu supaya mudah-mudahan dengan adanya biotek, Indonesia bisa berdiri di kaki sendiri. Jangan pakai obat-obat impor. Seluruh obat biotek ciptaan biotek, cara kerjanya berbeda. Nah, teori kerjanya juga berbeda. Jadi kita mendedikasikan diri supaya Indonesia itu bisa berdiri di kaki sendiri. Seperti ibu nih, ibu juga mau Indonesia itu mandiri, bisa berdiri di kaki sendiri, tidak import obat. Ini sekarang sudah pulang Indonesia, milik bangsa Indonesia. Jadi mudah-mudahan dengan keberadaan biotek, Indonesia bisa cepat mandiri obat nasional. Baik, betul Pak. Jadi
kita di Biotek Farmasi Indonesia sedang buka booth di lantai 1, di sampingnya store Sketcher. Kita bisa cek gula darah gratis di sana dan juga coba obat herbal terbaik dunia. Dan bisa konsultasi di sana sudah ada apoteker kita. Nah, terima kasih ya Pak udah sharing tentang Biotek Farmasi Indonesia. Kita langsung ke pertanyaan aja nih ya. Kebetulan tuh belum lama ini saya membaca berita dari CNN News tentang pengobatan yang ada di China. Tadi kan berbicara tentang herbal di China ya Pak ya. Ini menemukan penyembuhan diabetes menggunakan metode transplantasi sel. Nah tuh bagaimana pendapat Pak Tony dan juga Dokter Siti tentang hal tersebut? Mungkin boleh dahulu Pak Tony. Pak Tony. Boleh. Ya, jadi kayaknya setiap berapa bulan ya ada penemuan-penemuan nih dibikin viral di TikTok, di Instagram. Oh ini Cina sudah menemukan, diviralin tuh setiap hari pasti dapat di TikTok tuh. Cina menemukan penyembuh diabetes dengan transplantasi sel. Dalam hati saya, sudah coba dialans belum? Ibu aja sudah beres dari diabetes kok. Ibu Siti nanti bisa cerita. Jadi kadang-kadang kita harus jangan gampang menerima hal-hal yang kita belum tahu gitu loh ya, kita disusupin. Ya jangan banyak sekali nanti hal-hal seperti itu, menemukan ini, dibikin viral tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurut saya sih seperti itu ya. Ibu mungkin punya cerita Bu ya? Ya memang memang perkembangan ilmu itu menuju ke sana, perbaikan sel. Tetapi sampai saat ini belum terjadi suatu kesimpulan yang pas gitu. Jadi semuanya sedang berkembang. Dan kemudian kalau di Indonesia kemudian seperti dibelokkan gitu loh Pak Tony. Jadi sebetulnya banyak yang namanya pengobatan sel itu banyak sekali. Ada ya imunoterapi, ada yang stem cell, ada macam-macam. Dan itu yang mana kita belum tahu persis. Jadi sebetulnya sampai sekarang itu belum menjadikan suatu kesimpulan. Jadi masih di dalam Abu-abu gitu ya Bu ya, masih belum tahu, belum pasti ya. Baik. Oke, jadi kalau menurut Ibu tentang transplantasi sel ini hoax atau memang beneran bisa? Bukan hoax tapi belum apa ya? Belum oh ya ini Belum valid kalau, mungkin. Belum valid ya. Kalau ini bukan valid. Belum terukur. Misalkan betul. yang seperti ini harus dikasih ini nanti hasilnya begitu. Nah, kalau scientific biasanya begitu. Nah, itu belum ketemu. Oh, baik. Masih coba-coba. Nah, kalau misalkan dari kacamatanya Dokter Siti nih, sebenarnya sembuh dari diabetes itu impossible atau bagaimana sih definisi sembuh dari diabetes? Menurut literatur, sembuh itu hampir tidak bisa. Tetapi diabetes yang penting kita mengendalikan seterusnya begitu. Tapi Pak Tony, penemuannya Pak Tony katanya bisa menyembuhkan ya Pak Tony ya. Ibu udah coba sendiri. Nah sebenarnya gini nih, ini juga saya diinformasikan oleh banyak termasuk dari Ibu juga kan. Mohon maaf ya kalau ada teman-teman dokter nih, tapi kalau teman-teman dokter saya sudah tahu saya lah, saya orangnya agak straightforward gitu, tidak bisa berbelit-belit gitu. Jadi ilmu kedokteran juga itu kan sekolah kedokteran itu template. Sekolah kedokteran itu template. 90% itu template. Template-nya dari mana? Dari Eropa dan Amerika. Itu yang membuat template itu siapa? Itu perusahaan farmasi. Jadi kita di sini dikasih protokol-protokol penanganan diabetes, ukuran-ukurannya. Nah, apa sih definisi untuk saya, untuk biotek ya? Apa sih definisi sembuh dari diabetes? Oke lah, kita ikutin protokol ataupun SOP ataupun ukuran dari WHO ya. Itu kan namanya HbA1c yang dari endokrin ya, HbA1c. Kalau sudah 6 ke bawah angkanya itu sudah tidak diabetes. Ya, 6 ke bawah sudah tidak diabetes. Nah, contohnya mungkin dulu Ibu Siti 6,8 sudah 5,6 itu sudah tidak diabetes. Sudah tidak diabetes ukurannya, 5,6 tidak diabetes. Nah, makanya saya bilang sama ibu udah nggak perlu minum jalan setiap hari karena sudah 5,6 itu sudah tidak diabetes. Nah, jadi jangan dipaku ukuran misalnya, oh saya kalau ini bisa naik lagi gak? Ya kalau ibu minum gula makan nasi terus ya naik, tapi sudah tidak membahayakan. Jadi diabetes itu implikasinya gini nih, kalau ukurannya sudah rendah antara 6 itu sudah tidak ada implikasi untuk penyakit lain. Contohnya ya misalnya jantung ataupun yang lain-lain itu sudah tidak memungkinkan dan juga tidak akan menimbulkan resiko kanker.
Karena cancer itu kan, sel cancer itu kan dia suka banget sama gula. Ya, dia mengkonsumsi gula itu 15 kali lebih baik daripada sel lain. Kalau sudah kadar sudah 6, semua sudah cukup aman gitu loh. Jadi jangan terpaku kok bisa naik lagi. Tapi kalau angkanya sudah 6,1 sudah aman banget. Jadi udah nggak usah terlalu worried dan tidak perlu minum obat setiap hari, tidak perlu. Ya. Baik. Ya, jadi keberadaan saya di sini di dekatnya Pak Tony itu karena saya pernah mencoba. Jadi saya tadinya adalah prediabetes. Prediabetes itu biasanya badannya gemuk, perutnya biasanya besar, dan kemudian ada suatu kerusakan dari tubuh kita itu insulin tidak bisa bekerja dengan baik. Maka kita bisa mengukur dengan HbA1c. HbA1c itu kalau normal itu di bawah 5,7. Kalau HbA1c sampai 5,7 sampai 6,5 itu namanya prediabetes. Nah, prediabetes ini sebetulnya adalah suatu periode yang sangat penting untuk kita cermati. Kalau sudah diabetes, maka Anda harus berpikir jangan sampai kena komplikasi. Tapi kalau prediabetes, Anda harus berpikir jangan sampai Anda jatuh ke sakit diabetes. Nah, di antara 5,7 sampai 6,5 ini adalah kesempatan emas untuk mengembalikan ke normal. Nah, saya itu puluhan tahun diberi obat oleh saya dokter, dan karena saya di dokter jantung dan saya dekat dengan dokter-dokter ahli diabetes ya, yang biasanya endokrinologi, sampai pusing saya kok nggak bisa turun-turun, malah naik terus. Saya sudah dikasih obat lini pertama. Jadi lini pertama obat itu saya makan sudah puluhan tahun, malah tambah naik sampai 6,8. Aduh, saya sudah diabetes lebih dari 6,5. Akhirnya saya mencoba dialans dari Pak Tony. Saya tadinya coba sini Pak Tony, saya coba dalam hati saya juga tadinya nggak percaya loh Pak Tony. Ya udah deh, orang saya minum itu nggak turun, sebaliknya saya coba. Dan saya sangat kaget, dalam 2 bulan itu HbA1c saya turun sampai 5,7. Dan terus kemudian sampai sekarang 5,6 saya teruskan. Dan saya sekarang saya tetap nggak berani lepas karena saya takut nanti kalau naik lagi. Dan dengan begitu badan terasa lebih enak, tidak cepat capek dan sebagainya. Itu prediabetes. Ibu-ibu mungkin tidak merasa kalau Anda menderita prediabetes. Maka sekali-kali coba periksa darah Anda dengan HbA1c. Dan biasanya kadang-kadang kadar gula darah puasa agak tinggi sedikit. Padahal ini periode yang sangat memungkinkan Anda untuk sehat kembali. Tapi kalau Anda tidak ngeh atau tidak tahu, maka akan jatuh ke diabetes. Dan kalau diabetes, maka komplikasinya itu sangat berbahaya. Sakit orang-orang yang diabetes mellitus atau diabetes tipe 2 itu meninggalnya biasanya bukan hanya karena gulanya, tapi biasanya karena jantung. Kebetulan saya dokter ahli jantung, jadi pasien saya banyak sekali yang pasien diabetes. Jadi hati-hati kalau sudah menderita diabetes, Anda harus cepat-cepat mengurangi HbA1c-nya itu cepat-cepat dinormalkan. Karena kalau dokter-dokter ahli yang diabetes ya, endokrinologi itu memang acuannya HbA1c. Ibu bisa ke laboratorium apa saja, minta periksa HbA1c. Jadi HbA1c itu sebetulnya adalah kondisi kadar gula darah Anda selama 3 bulan. Rata-rata. Dan itu sangat mempengaruhi kondisi tubuh kita. Kalau kadar gula darah kita tinggi selama 3 bulan, pasti badan kita rasanya enggak karu-karuan, cepat capek, haus terus, pengen minum, pengen makan, nah jadi kita jadi gemuk dan sebagainya. Begitu. Baik, Bu Siti. Jadi secara tidak langsung Bu Siti memberitahu kepada kita bahwa Bu Siti itu
sangat berhasil menggunakan dialan sampai lepas akhirnya nggak minum obat sama sekali dari Saya masih minum sekarang karena saya tertarik juga karena Pak Tony kan bercerita tentang istri beliau oh ya yang selamat dari ada apa tuh menggunakan dialan? ya makanya saya juga takut, umur saya kan sudah tua. Kemungkinan untuk keganasan, untuk ini kan Keganasan banyak. apa tuh Bu? Takut kanker, Kanker. Ya tapi kan saya bukan kanker, ah. untuk jaga-jaga aja. Karena dialans itu menstabilkan kadar gula darah. Jadi yang berbahaya itu kalau kadar gula darah kita kadang-kadang tinggi, kadang-kadang normal, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang normal. Nah itu yang berbahaya. Bagaimana supaya kadar gula darah Anda itu stabil? Nah itu. Dan saya menemukan dialans itu. Dan saya juga tadinya saya ini apa ya isinya apa? Oh ini ya logis ini isinya. Tapi terus saya coba, jadi saya jadi kenal banget sama Pak Tony gara-gara saya coba obat itu. Baik Bu Siti. Suplemen itu. Suplemen ya Pak Tony ya. Jadi waktu kita dapat izin edar, waktu masuk ke Kimia Farma bingung nih. Ini mau masuk ke suplemen atau ke obat? Karena untuk penurunan gula, obat kimia juga jarang bisa lawan dialens. Coba aja langsung di atas, gratis. Di atas itu gratis ya teman-teman ya. Ini kita di Mall Kemang Village ini bersama dengan mall. Apa sih tujuan kita ada di acara seperti ini? Karena memang kita kan concern ya. Indonesia angka kematian diabetes tinggi banget, 200.000 per tahun. Saya pernah bersurat kepada Kemenkes dan juga saya umumkan ke publik ya. Saya sampaikan ini kok 200.000 kok solusinya apa gitu ya Kemenkes ini saya bilang. Bukan ya. hanya itu Pak Tony. Kecepatannya naik itu sangat tinggi di Asia ini dibandingkan dengan negara-negara maju yang lain. Karena saya kan dulu dari Papua ya. Saya dari Papua nih, saya dari kota Sorong ya. Waktu saya SD itu dikasih kaleng, dikasih minum susu gula itu yang kental manis. Ini kasih habis ya. Nah orang Papua itu jarang mau minum fresh milk, jarang. Fresh milknya pun dikasih gula. Kalau susu bubuk pun dikasih gula. Ya kalau tidak gula tinggi agak kurang mungkin gitu. Karena dari SD sudah begitu. Nah jadi memang untuk mengatasi anggaplah mengurangi angka kematian diabetes itu paling utama deteksi dini. Seperti yang kita lakukan dengan Mall Kemang Village nih. Deteksi dini yuk. Nah kemudian edukasi. Harus kita edukasi supaya tahu apa itu diabetes, apa itu ukurannya. Nah, kan yang ibu bilang HbA1c sesuai dengan endokrin kan per gula yang stabil per 3 bulan. Tapi dengan dialens nggak usah tunggu 3 bulan. Coba minum sebulan turun atau enggak? Cukup sebulan. Coba buktikan. Itulah makanya ibu kan waktu itu 42 hari atau 45 hari ya. Sudah HbA1c ibu dari 6,8 jadi 5,6 dalam 1,5 bulan. 45 hari Bu kan? Ya, 45 hari. Jadi kalau orang bilang nilai rata-ratanya yang stabil 3 bulan, nggak usah tunggu 3 bulan, 1 bulan aja langsung pergi cek. Nah itu jadi memang ada protokol-protokol SOP-SOP yang dijalankan dari luar ya. Biotek itu kayak melawan arus gitu loh, nggak usah tunggu lama-lama, sebulan juga bisa cek. Jadi ya supaya apa? Karena kita berbeda. Jadi kalau minum obat itu jangan bertambah lama tambah banyak, nanti ginjalnya kena. Gitu loh. Jadi kami di sini tuh memberi edukasi ya supaya mudah-mudahan berguna ya. Betul. Baik, kalau misalkan tadi kan adalah hasil dari dialas pada Bu Siti ya, diabetes. Sebenarnya tuh kalau misalkan diabetes hanya menyerang pada usia-usia seperti 30 ke atas atau memang bisa nggak sih kan di sini ada anak-anak muda nih Bu. Itu anak-anak muda juga berpotensi terkena diabetes tidak sih Bu? Kalau untuk anak-anak muda itu namanya diabetes tipe 1 ya. Itu biasanya genetik. Jadi bukan karena lifestyle. Nah biasanya kalau munculnya itu biasanya 40 tahun. Kalau 40 tahun. Biasanya, tapi kecuali kalau yang bapak atau ibunya sudah ada yang diabetes, lebih baik Anda cek gula darah Anda ke laboratorium. Cek gula darah gula darah puasa atau gula darah sewaktu juga boleh, kemudian dengan HbA1c. Dari HbA1c itu Anda bisa tahu, aku normal, tuh aku prediabetes, misalkan begitu. Kalau Anda prediabetes, Anda harus segera mulai apakah diet
kemudian olahraga yang dicukupkan, kemudian makanan sudah udah mulai diatur dan sebagainya. Itu langkah-langkah pertama. Dan kalau itu memang HbA1c-nya lebih dari 5,7, menurut saya mulailah dengan suplemen juga boleh. Tapi yang penting adalah lifestyle dan kemudian didampingi dengan suplemen tentunya. Kalau saya, karena saya nggak percaya diri dengan diet. Diet selalu saja kalau pas ada undangan, ada apa kita mesti nggak bisa disiplin. Jadi daripada ini ya lebih baik saya sampai sekarang makanya walaupun saya udah normal, saya masih terus makan 1 kali 1 Pak. Sorry saja Pak, saya Pak Tony udah Bu lepas Bu. Enggak, saya enggak berani. Saya biarin aja. Jadi saya bisa makannya agak bebas gitu. Jadi maka dan saya tetap tiap 2 bulan saya cek, tiap 2 bulan saya cek. Alhamdulillah sekarang udah stabil. Harus nikmati hidup, jangan terlalu dikekang. Setuju. Nih, kalau misalkan tadi kan Bu Siti bilangnya kalau anak-anak muda atau anak-anak remaja yang kemungkinan besar terkena diabetes adalah kemungkinan besar faktornya genetik. Jadi sebenarnya kalau dilihat lebih banyak angka seseorang terkena diabetes di Indonesia itu keturunan atau lifestyle, bagaimana itu? Kalau Dok Siti? angkanya yang pasti saya kok belum pernah lihat ya dan belum pernah dengar. Kalau yang diomongin itu biasanya diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2. Karena kalau diabetes tipe 1 biasa jadi pasien di poliklinik anak dan sebagainya. Tapi kalau di Indonesia diabetesnya sekian, itu diabetes tipe 2 biasanya. Mungkin Pak Tony ada yang mau ditambahkan? Ya, kalau diabetes tipe 1 itu kan yang pankreasnya rusak total. Ya, nggak ada Nah, insulin. pankreas rusak total itu, mohon maaf ya, saya jujur nih, biotek belum bisa sembuhin. Karena pankreasnya rusak total, jadi dia harus memperbaiki fungsi pankreasnya dulu. Nah, kenapa pankreas bisa rusak? Ada berbagai alasan nih, Bu Siti juga tahu, tapi kita nanti ngomong agak nyambung ya. Ada, mohon maaf, karena obat-obatan, ya kadang-kadang juga salah vaksin ya, mohon maaf ya. Jadi banyak sekali faktor itu yang jadi kalau tipe 2 kan yang tadi saya sampaikan, kita acara di mall ini hampir tiap minggu nih. Habis dari sini seminggu lagi di berapa mall lagi nanti jalan terus setiap seminggu gitu. Itu kita sering mendapatkan anak kecil umur 10 tahun gulanya 400 lebih tinggi dari ibu. Tapi ibunya nggak kaget kok gula 400. Kalau saya sudah ketakutan Bu, karena saya menemukan pasien umur 20 tahun sudah cuci darah. Nah, kalau cuci darah itu fungsi ginjalnya IGFR sudah pasti di bawah 20. Itu kalau dia namanya kalau masalah ginjal kalau ditabrak itu namanya trauma ya. Kalau dia dari dalam itu lifestyle Bu. Kan kayak anak saya itu anak-anak kecil ya. Jangankan anak orang nih, anak saya sendiri. Kamu jangan minum-minum cat time boba-boba ya. Tapi dia seminggu tetap pesan sekali Bu. Sudah saya larang itu anak-anak saya loh. Akhirnya saya bapaknya nih. Ya dia juga minta deh less sugar deh. Kayak gitu karena saya sudah mau larang gak bisa. Dan mereka full sugar. Bapaknya juga mereka minum juga pengen. Ikut juga. Nah itu kebanyakan yang namanya genetik. Itu dia kadar HbA1-nya tidak tinggi. Yang paling berbahaya adalah lifestyle. Lifestyle berbahaya. Tidur, kalau kurang tidur itu banyak inflamasi juga bisa menimbulkan berbagai masalah termasuk diabetes. Tidur harus cukup. Nah kemudian ya lifestyle. Lifestyle itu penting banget. Itu yang paling banyak kena diabetes karena lifestyle. Bukan genetik. Lifestyle paling banyak. Nah tapi kalau yang diabetes tipe 1 bisa jadi juga karena genetik yang kena tadi, yang saya bilang tadi itu. Karena obat-obatan, ya juga yang tadi banyak juga karena vaksin. Kena. Nah, baik Pak Tony, saya jadi penasaran juga sebenarnya kalau seandainya ada masyarakat umum yang ingin mengonsumsi Dialans tapi sebenarnya tidak diabetes, bisa nggak sih Pak mengonsumsi Dialans? Fungsinya berubahkah? Nah kayak ibu nih, jujur aja ya kalau saya kan gini, saya bilang sama ibu, Bu, ibu udah 5,6 ya, ibu gak usah minum loh. Gak usah minum tiap hari, udah 5,6 udah bebas. Saya dulu 6,1 sekarang 5,4, saya tidak minum, tiap hari tidak minum. Kecuali, mohon maaf ya, kalau saya sudah merasa agak gemuk nih, makan aku banyak. Yang tadi tuh, minum malam minum 1 takut gemuk gitu kan. Untuk urusin badan, jadi saya tidak minum tiap hari Dialans gitu. Karena Dialans itu stabil banget. Nah, jadi itu ya ada juga yang menggunakan untuk berat badan.
Ya berat untuk badan. maintenance. Ya maintenance gitu ya. Dan kemudian ibu kan bilang tadi itu untuk jaga dari kemungkinan cancer. Istri saya tuh cancer stadium 3C. Kebetulan tuh yang di depan tuh Pak Dimas ya tuh, Pak Dimas tuh. Itu kan saudaranya yang menangani istri saya tuh. Ya, yang menangani istri. Jadi ini Pak Dimas, terima kasih Pak Dimas untuk kita bisa berada di sini karena Pak Dimas. Terima kasih banyak Pak Dimas. Nah, jadi Pak Dimas punya saudara itu kalau nggak salah ipar ya Pak ya. Ipar itu dokter Firman, terkenal banget. Di sini nih, di Brawijaya istri saya berkunjung ke beliau karena istri saya tuh CA125-nya sudah 544. Kebetulan Bu, ini saudaranya yang Dr. Firman. Saudaranya Pak Firman yang menangani istri saya. Jadi sudah punya benjolan 8 sampai 9 cm. Jadi nah ini karena balance. 2 tambah 2 dari 544 CA125 jadi 21,6. Tapi di hari ini kita tidak akan bahas itu ya, nanti terlalu panjang. Nah ibu, wah gak apa-apa saya takut naik, kan bisa jaga juga ada cancer segala macam, tidak ada efek samping, ya udah terserah ibu. Itu juga karena dialysis itu bekerjanya berbeda dengan obat lain. Kita memperbaiki fungsi liver. Kalau obat lain itu kan mereka memperhatikan pankreas, insulin. Di biotek ini dialysis itu tidak bermain di area situ. Kita mengregulasi liver. Nah, kenapa dia bisa mengregulasi cancer? Itu dia mengregulasi 2 faktor, namanya insulin growth factor sama epidermal growth factor. 2 faktor itu adalah pathway-nya cancer. Nah, makanya dia bisa mengregulasi cancer. Tapi hari ini kita tidak akan membahas cancer ya. Kita cukup di situ ya. Oke. Berarti bisa juga dikonsumsi untuk orang-orang yang memang tidak terkena diabetes untuk maintenance kesehatannya gitu ya Pak ya? Baik, kita kembali lagi nih ke Dokter Siti. Dokter bisa nggak sih kasih kita tips untuk mengurangi atau agar tidak terkena diabetes? Karena mengenal sekarang makanan dan juga minuman yang beredar sudah tidak bisa kita kontrol gulanya ya Bu ya. Kayak misalkan kita minum, let's say minuman yang ada dijual di supermarket, kita kan nggak tahu itu berapa gram gulanya gitu. Yang ternyata bisa satu botol itu bisa 4 sendok makan gitu Bu. Itu bagaimana sih Bu kita menguranginya dan gimana caranya? Ada nggak sih saat ini solusinya gitu untuk diabetes? Ya lifestyle. Lifestyle itu satu kebiasaan hidup sehari-hari. Jadi kebiasaan tidur harus teratur, makannya ini yang agak peka ya, karena Indonesia itu sukanya nasi. Kalau udah nasi, kalau belum makan nasi sepertinya belum makan. Setuju. Nah di situ karbohidratnya sangat tinggi, glycemic indeksnya sangat tinggi. Kalau sekarang saya akalin dengan nasi yang bukan dari beras. Nah, kalau ibu boleh mengganti, jangan makan nasi dari beras lagi gitu. Itu karena nomor 1 karbohidrat, nomor 2 produk-produk susu. Kemudian nomor 3 protein. Sebetulnya protein itu kita bisa atur ya, jangan banyak yang daging merah, jangan banyak. Tapi boleh, jangan terlalu mengekang. Kalau mengekang kita stres, sama saja gulanya juga tinggi. Dan kemudian gula, kalau gula itu, kalau saya sudah lama, udah puluhan tahun saya sudah nggak makan gula. Maksudnya teh ya pakai gula, kopi juga nggak pakai gula, apapun yang manis kita hindarin. Kecuali buah-buahan. Dan buah-buahan, pilihlah buah-buahan yang satu kayak cherry lah, tapi mahal-mahal. Cherry, berry, kiwi, kemudian semangka juga boleh. Kemudian grapefruit, ya grapefruit agak kurang populer ya Pak ya kalau grapefruit ya di Indonesia. Nah itu yang saya kayak begitulah. Dan jangan lupa olahraga ringan. Olahraga ringan itu 3 kali seminggu udah cukup. Jalan kaki sekuatnya pelan-pelan boleh ya kira-kira setengah jam. Sebetulnya kalau ibu-ibu itu muter-muter di rumah dari dapur ke ini, dapur itu juga udah cukup ibu-ibu saya kira itu. Terus ngeladenin suami, ngeladenin anak, nah itu menurut saya itu sudah olahraga yang sangat bagus. Dan kemudian yang penting sekali jangan was-was, jangan stres, jangan cemas. Apapun serahkan kepada Tuhan. Karena stres itu yang paling efektif untuk meningkatkan kadar gula darah Anda. Yang bisa merusak
sel-sel pengatur kadar gula darah Anda di dalam tubuh. Baik. Mungkin ada tambahan nggak nih dari Pak Tony tipsnya supaya biar kita nggak gampang terkena Oh iya, diabetes? periksa rutin. Periksa rutin boleh setengah tahun sekali, 1 tahun sekali. Kalau saya 2 bulan karena saya udah tua, saya 2 bulan sekali. Untuk supaya kalau ada apa-apa itu cepat-cepat tahu gitu. Sebetulnya ya kalau 2 bulan kecepatan ya boleh 3 bulan sekali. Tapi karena daripada saya was-was, oh ini kok naik, wah saya harus mengurangi ini. Ini kok begini, saya harus begini. Tadi saya begitu. Kalau yang paling penting tuh istirahat cukup. Jangan stres, tidur jangan kemalaman. Kayak kita kalau masih muda kan kayak kalong gitu ya, suka kemana. Begadang. Istirahat cukup itu sangat-sangat penting. Itu sangat penting, istirahat cukup. Nah ini mumpung masih di Pak Tony nih. Sebenarnya kita balik lagi ke Dialans ya Pak. Kalau misalkan Dialans tuh bedanya dengan yang saya tahu kan di Indonesia itu obat diabetes itu udah beratus-ratus ribu banyak ya yang mengatakan bahwa mengklaimnya adalah herbal. Yang membedakan Dialans dengan herbal lainnya yang katanya menurunkan juga kadar gula darah. Nah, paling gampang ya coba aja di atas, gratis kok. Jadi kadang-kadang gini, mungkin kalau lihat di baju saya ya, ini bajunya begini nih Bu. Ini sudah 4 tahun. Ini, sudah 4 tahun. Dan saya tidak bercanda, saya orangnya nggak suka. Kalau apapun gini, kalau di biotek, apapun yang kami sampaikan kami pertanggungjawabkan. Nah, visi misi kita itu begini nih di biotek ya. Jadi kita mau memberikan masyarakat tuh supaya mereka jauh lebih pintar. Kita kasih informasi, edukasi, saintifik, medis supaya masyarakat pintar gitu. Jadi nanti di websitenya biotek, Ibu bisa lihat tuh. Misalnya COVID ya, bentuk virus seperti apa, dia masuk ke tubuh bagaimana dia masuk ke dalam sel, berikatan dengan reseptor apa, nanti dia bereplikasi, dia menyebabkan apa, misalnya dia menyebabkan overactive imun, nah yang namanya sitokin jadi badai sitokin, nah setelah ada badai sitokin menyebabkan apa, nanti protokol di rumah sakit, kita dikasih apa, obat apa nih untuk itu semua, itu semua saya kasih tahu. Supaya apa? Mohon maaf ya, karena banyak sekali jangankan ibu-ibu nih, saya sendiri misalnya nanti dokter mau kasih obat jamur, teman-teman bisa bilang, biotek nggak ada bilang untuk ini dikasih obat jamur, dok untuk apa saya dikasih obat jamur gitu. Jadi dokter-dokter paling nggak suka sama biotek karena dia bisa referensi, biotek bilang nggak usah kasih obat jamur tuh, karena saya mau masyarakat saya pintar. Memang kita tergantung dengan dokter, tapi mohon maaf kan tidak semuanya tahu. Nah, harus akurat. Penanganan pasien tuh harus bertanggung jawab. Jadi, mohon maaf di sini kan kalau beda dengan di Amerika, kalau kita diagnosa salah, sudah pasti penanganan sudah salah, berakibat fatal, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau di Amerika, salah penanganan harus bertanggung jawab. Nah, kami mau dengan masyarakat Indonesia yang tambah pintar, penanganan kesehatan tuh harus lebih bertanggung jawab, ya, harus lebih terhormat dan betul-betul bisa accountable. Itu pertama, ya. Jadi gimana? Ya, Nah, jadi kalau bedanya kita, apapun yang kita sampaikan kita pertanggungjawabkan. Misalnya gini, ini perbedaannya Dialans sudah menjadi perbincangan ataupun perdebatan sejak di kampus di Stanford, di mana perbedaan. Karena obat yang lini pertama itu kan mereka fokus ke pankreas, ke insulin. Nah, obat Dialans itu dia mengregulasi liver, makanya dinamakan hepatoregulator. Satu-satunya obat di dunia yang mengregulasi liver untuk masalah diabetes cuma Dialans. Kemudian dia mengregulasi 2 faktor tadi, IGF-1 dan EGFR, perbedaannya. Nah, nanti 20 tahun kemudian mungkin ada teori baru. Tapi seluruh teori harus dibuktikan, before and after. Coba aja dulu. Nah, apa perbedaan kita dengan herbal lain? Waktu kita lebih spesifik. Cukup ibu coba aja di atas, 90 menit, turun atau enggak gulanya. Gak usah lama-lama. HbA1c kan bilang 3 bulan itu, yang rata-rata 3 bulan. Gak usah 3 bulan, 1 bulan deh cek HbA1c turun atau enggak. Itu aja.
Ya, jadi kita punya obat untuk fungsi ginjal. Untuk obat, tidak ada obat di dunia yang bisa meningkatkan fungsi ginjal. Tidak ada. Dokter pun nggak bisa. Ibu Siti punya pengalaman. Dokter pun tidak bilang Ibu Siti punya fungsi ginjal berapa, nanti Ibu Siti bisa cerita, bisa gak di rumah sakit menaikkan fungsi ginjal IGFR? Tidak bisa. Ini 42 hari dari 38 ya, naik ke 67. Pakai Cefix. Jadi kita punya perbedaan herbalnya yang biasa dengan herbalnya biotek itu sangat jauh banget. Kita spesifik, waktunya betul-betul spesifik. Itu perbedaan kita dengan obat-obat lain. Baik Pak Tony, berarti sekarang teman-teman juga yang ingin mengecek gula darah sewaktunya GDS bisa langsung ke lantai 1 di samping store-nya Skechers. Itu ada Gratis ya, gratis. Kita bisa cek gula darah gratis di samping toko Skechers, bisa nyoba obat jalan secara gratis. Secara gratis kita bisa tes nanti 90 menit turun apa tidak gitu gula darah ibu dan bapak ya. Nah, Jadi diambil dulu darahnya, betul. terus minum Bialans, Ya, terus 90 menit lagi diperiksa diperiksa lagi. lagi. Jadi habis cek gula darah, kita lihat dulu kalau misalkan dalam kadar yang sudah tidak normal masuk ke prediabetes, bisa dikasih. Ada apoteker kita di sana untuk menakar kira-kira dosis yang dibutuhkan berapa. Lalu nanti jika hasilnya sudah keluar, bisa balik lagi untuk mengecek gula darah yang kedua. Gratis Untuk juga. Gratis, 2 kali, 3 kali gratis. 90 menit ya. 90 menit. Nah oke, saya rasa kalau untuk 90 penjelasan, ya, penjelasan dari Bu Siti dan juga Pak Tony sudah cukup jelas nih. Jadi Nah, untuk diambil darahnya, kemudian Anda bisa mendapatkan kadar gula darah Anda berapa. Terus kemudian Oh, makan udah. Bialans. Satu apa dua tergantung dari kadar gula darah Anda. Terus kemudian 90 menit lagi diambil lagi. Nah itu nanti ibu bisa melihat sendiri bahwa kadar gula darah ibu turun. Ya, lah monggo. Nah nih, Heeh. untuk teman-teman di sini nih, mungkin yang tadi udah nggak sabar mau tanya jawab ya, udah nggak sabar. Jadi boleh nih, boleh. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk bertanya langsung boleh ke Pak Tony atau Dokter Siti. Boleh silakan yang mau bertanya. Udah nggak sabar nih Pak Tony dari tadi. Boleh silakan. Dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Tony dan Ibu Siti yang saya hormati. Sama-sama Pak. Semoga Pak Tony sama Bu Siti selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya tahu Bu, bagaimana akibat dari diabetes karena tante saya itu gangren Bu, dipotong tapi enggak nolong, tetap aja sudah naik ke atas. Karena diabetes, jadi saya tahu banget bagaimana diabetes itu jahat sekali. Saya mau ngomong sama Pak Tony, mohon maaf sebelumnya Pak ya. Keluarga saya dokter Pak. Jadi saya sendiri juga mengalami penolakan yang besar kalau misalnya mencari alternatif. Betul. Ya, karena suasana bangsa kita itu masih seperti itu. Nah, saya mau nanya sama Pak Tony waktu di Amerika dulu ada jurnal enggak hasil penelitian? Kira-kira para dokter di sana, para praktisi medis di sana kira-kira bisa nggak meresepkan atau menganjurkan menggunakan obatnya Pak Tony? Terus kira-kira di Australia juga bisa nggak? Karena kan kalau kita bawa ke sana itu, sana udah nolak duluan kan? Kita udah diskriminasi, kecuali sana nemu, sana mematenkan, sana menganjurkan baru bisa. Tapi kalau dari sini ke sana nggak bakalan. Itulah diskriminasinya pertama itu, karena saya sama istri saya ini, kakak istri saya ini sudah suntik insulin Pak. Kira-kira masih bisa apa enggak? Terus sebetulnya saya sih mau minta tolong sama Bu Siti nanti kalau bisa, istri saya mau nanya-nanya banyak. Gitu. Ini juga diabetes Bu, keturunan. Tapi alhamdulillah saya enggak. Gitu. Walaupun dari ibu saya ada yang kakak-kakaknya itu yang kena gangren itu membusuk, dipotong tapi enggak nolong. Tetap ke atas. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaan. Kita jawab satu-satu dulu ya. Boleh, nanti kita lanjutin lagi. Baik, untuk pertanyaannya berarti apakah ada jurnal di Amerika yang kira-kira bekerjanya sama di Indonesia seperti itu ya Pak ya? Baik. Oke. Saya gini. Mungkin boleh bisa langsung dijawab oleh Pak Tony langsung. Oke, jadi gini dulu nih. Untuk bahan baku kita kan ada beberapa bahan baku ya.
Misalnya raw material A, B, C, D, E. Setiap bahan bakunya ada jurnal. Itu pertama. Nah, tapi kalau untuk gabungan bahan baku tidak ada jurnal. Kenapa? Kalau gabungan bahan baku ada jurnal, artinya obat ini bukan ciptaan saya. Itu satu. Jadi setiap bahan baku ada jurnal, dia bisa menurunkan begini, ada jurnalnya. Itu yang kita sampaikan waktu kita minta izin ke BPOM, kan kita harus lampirkan jurnal dulu. Ini kan obat ini semua sudah BPOM ya. Jadi harus kita lampirkan jurnal. Memang betul kata Bapak ya bahwa jujur aja dokter tuh jarang banget di rumah sakit jarang banget mempreskripsikan herbal. Jadi kalau tanya ke dokter, dokter yang kita kenal mungkin baru 200-300 ya. Sudah banyak dokter dari dokter yang berkolaborasi dengan biotek sudah mempreskripsi obat kita. Ini tapi mereka melawan arus loh. Karena arus yang dibuat itu kan dari global ya Bu ya. Ya dari global, jadi Ibu bisa ceritakan bagaimana dicetakan protokol-protokol, Ibu bisa ceritakan. Jadi seluruh protokol dan nanti resep-resep semuanya itu harus ikut dari sana. Bukan itu pertama bukan dari Indonesia Pak. Mau ini untuk contohnya ya, kalau kita kuliah kedokteran, obat lini pertama untuk diabetes itu metformin. Lini pertama, langsung kuliah ini kuliah. Tapi Ibu sudah pakai metformin udah lebih dari 10 tahun loh. Sudah lebih dari 10 tahun, beres gak? Gak beres. Pakai Dialance 45 hari, langsung sudah 5,6. Sekarang tinggal lihat kan mana lebih efektif, Ibu sudah bisa merasakan gitu. Cuma kita sudah mulai diuji dengan Prof. Ketut Swastika, itu Ketua Perkeni di Bali 4 rumah sakit. Nah karena memang yang tadi dibilang diskriminasi ataupun kita sendiri di sini masih baru, penekanan yang menekan kita masih banyak sekali gitu, termasuk di otoritar gitu. Jadi saya sendiri, saya sampaikan ke Ibu, Bu, saya pernah buat surat ke BPOM loh. Ada di YouTube saya, nanti lihat aja di YouTube-nya Biotek. Saya bersurat ke BPOM, menanggapi dia punya, yang dia meminta saya untuk men-take down iklan-iklan. Saya bilang ke BPOM, silakan BPOM, Dialance adalah produk herbal terbaik di dunia. Tidak ada obat herbal di dunia yang lebih baik dari Dialance. Kalau ada obat, apapun yang sudah berizin BPOM, sudah lulus uji klinis, sudah fitofarmaka, saya mohon diuji melawan obat saya. 2 kali saya bersurat secara resmi ke BPOM. Itu ada di YouTube saya. Jadi karena apa? Karena kita kesel, saya sangat senang banget kalau diuji. Nah makanya kita di sana di atas dikasih kesempatan masyarakat uji sendiri. Jangan percaya, karena uji klinis pun, kan ini diuji ya. Contohnya kemoterapi. Kemoterapi di Amerika, dari 10 orang, dari 100 orang, yang hidup cuma 3 orang. Waktu mereka uji, tapi mereka bisa lolos kemoterapi. Nah ada juga ya, makanya kita itu waktu kita ketemu sama otoritas kepala BPOM, Bu kami sangat suka banget diuji, tapi tolong jangan dibuat rumit-rumit banget, karena kalau enggak negara lain akan lebih cepat dari kita. Makanya saya setiap ada event itu masyarakat coba langsung sendiri gratis. Cuma kita yang berani di dunia Bu, bukan cuma di Indonesia loh. Ada gak di Indonesia kasih coba obat gratis 9 menit balik lagi, gratis gak usah beli. Buktikan sendiri turun atau tidak gula darah. Kalau dalam 90 menit bisa turun gula darah, itu HbA1c pun bisa turun, sudah pasti. Nah makanya saya kasih kesempatan, hampir tiap minggu pasti ada Biotek, di mana-mana coba langsung gratis. Nah, jadi tadinya BPOM bilang, Biotek jangan bilang ya kamu bisa turunin gula darah ya. Tapi BPOM sekarang udah gak berani, kenapa? Sudah mungkin satu tahun udah puluhan ribu orang coba, nanti dia melawan publik. Itulah kita punya cara untuk supaya tidak keluar dari ini ya, Pak ya. Seperti itu loh Pak. Di Bali ada Pak ya? Di Bali Pasar. Di Bali itu kan kita, mohon maaf nih, tadinya kan kita ada di Kimia Farma. Ya gak enak sama Kimia Farma ya. Jadi bayarnya agak lambat, dia saya tarik semua dari Kimia Farma. Jadi tadi kita sudah masuk Kimia Farma. Jadi nantinya kita cari kesempatan, lihat siapa nanti kita mau tempatin di sana di Bali. Di Bali itu, Oh ya, waktu itu diadakan uji kliniknya di Bali. Di Bali ya. Rumah sakit dengan di bawah Profesor Prof. Ketut Swastika, Prof. Ketut Ketua Swastika. Perkeni. Di mana? Udayana atau di mana? Kalau Prof. Ketut kan dia Udayana. Udayana. Ya tapi dia rumah sakit Sangla,
Ada tiga atau 4 rumah sakit tuh. Prof Ketut. Oh, Per- ada keluarga saya di sana juga Oh. kena diabetes, kakinya udah gede banget terus harus pakai stocking Hmm. karena Ya, apa itu namanya komplikasinya ya. airnya udah ke bawah semua. Pak, Jadi- Profesor Ketut Pak ya. Kalau ketua Perkeni endokrin itu adalah Prof Ketut Swastika, kebetulan dia di Udayana. Jadi ketua penguji Dialens itu Prof Ketut. Dia punya CRO ataupun supervisinya dari FKUI, Prof Franz. Di ujinya. Cuma yang saya sampaikan begini, mungkin teman-teman sudah tahu nih, ini udah rahasia umum ya. Padahal mungkin dulu saudara bapak itu diabetes masih rendah, masih 6 ataupun 130, 150, dikasih obat 1. Nanti nggak mempan, ditambah lagi 2. Apakah bertambah baik? Tidak bertambah baik. Bahkan tambah lama tambah parah, nanti masalah masuk ke ginjal. Itu terjadi pada orang umumnya, termasuk juga terhadap Bu Siti. Minum obat 10 tahun, ginjal ibu 38, di bawah 20 sudah cuci darah. Nah itu pada umumnya seperti itu. Tapi kenapa protokol itu diteruskan sampai sekarang? Karena itu industri yang sangat-sangat luar biasa besar. Nah, Bahkan obat yang menurut penelitian, menurut literatur ya scientific paper itu sudah berefek yang kurang baik masih dipakai di dalam obat lini pertama di Indonesia. Di Iya, Ibu. BPJS di mana metformin itu. Ya, makanya saya ke sini, Bu. Saya juga makan itu udah 10 tahun kok malah nggak turun tapi malah naik. Maka ketika saya coba bu, coba ini. Saya sebetulnya setengah-setengah nggak percaya. Terus saya coba, saya ini peneliti, jadi saya sebelum saya makan saya cek dulu. HbA1c saya, kemudian saya makan, sebetulnya disuruh 2 bulan. Tapi baru 1,5 bulan udah nggak sabar saya periksa, waduh udah turun banyak banget. 5,7, saya teruskan lagi, turun lagi 5,6 sampai sekarang. Nah jadi saya stop obat yang justru by resep. Gitu. Ya maka kenapa saya jadi terus sangat dekat dengan Pak Tony karena terus saudara-saudara saya pada minta, teman-teman saya pada di mana sih aku mau ikut nah begitu. Jadi itulah cerita tentang Dialens. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih. Monggo Ibu kalau mau bertanya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Ibu juga ingin bertanya. Ya. Boleh silakan. Boleh silakan bertanya. Silakan Bu. Oh, berarti tadi maaf Ya. yang dibawa ke Australia itu memang nggak bisa ya obat Dialens? enggak, bawa bisa kok. Oh boleh. Bawa aja nggak apa-apa. Ini kan sudah punya izin BPOM. Nanti kita mau ekspor ke sana kok. Kita mau ekspor. Oh gitu. Kita akan ekspor ke Australia. Saudara saya juga ada di Australia. Karena saya mau referensiin untuk abang saya yang sudah pakai insulin gitu. Ya, baru seminggu lalu ada teman dekat saya, namanya Binsar Hutajulu. Dia tuh pengacara, kemudian dia tuh bendahara umum GMNI. Ibunya sudah umur 62 berapa jadi sekarang? Jadi umur 62 tahun. Pakai insulin dan 11, sekarang sudah 6 loh tanpa insulin. Labnya ada, tidak bisa berbohong. Nah jadi gini Bu, maksud saya gini, Biotek ini perusahaan masih baru, jadi bukan cuma beli obat yang ibu dapat. Kita tuh mengontrol ibu setiap saat gitu loh. Ibu minum obat apa, insulin berapa unit, nanti kita berusaha supaya insulin ibu berkurang. Baru kurangnya obat-obat yang lain. Kalau sudah tinggal Dialens itu saya merasa sangat nyaman gitu loh. Udah pasti agak beres. Nah, jadi nanti ibu dapat semacam apoteker supaya menangani ibu terus. Jadi bisa bertanya nanti protokol-protokolnya apoteker saya yang kasih. Jadi biar penanganan lebih efektif karena saya punya chief R&D kita itu mengajar di Amerika tuh angkatan udara Amerika, dokter-dokter angkatan udara Amerika itu kita yang ngajar gitu loh. Nah kemudian nanti kalau ibu kenal sama Biotek, banyak sekali dokter yang sudah dengan Biotek itu protokol penanganan pasien itu kita yang kasih. Nanti ibu bisa lihat deh, ada grup konsul. Nanti dia tanya dokter-dokter kelas kakap loh, bukan kelas ini. Nanti ibu lihat di kita punya YouTube deh. Jadi
penanganan virus. Jadi dia tanya, dok mau konsul ada pasien gini gini gini. Kita yang kasih protokol. Karena gini, kami mau obat kita tuh efektif. Kenapa misalnya orang minum obat saya kok dia nggak turun? Kita lihat pas kita cek dia ada fatty liver. Nah, fatty liver kita beresin dia turun gitu. Nah, makanya di sini kalau saya lihat selama ini yang terjadi, misalnya HbA1c-nya dia minum nggak turun-turun nih. Padahal masih di angka 7,5 ya Bu ya. Udah dikasih insulin. Padahal mereka nggak ngecek kenapa tidak bisa turun gitu. Harus dicek secara keseluruhan, tidak bisa langsung kasih insulin. Karena kalau sudah kasih insulin, itu memang akan makan waktu lebih lama. Karena insulin kan buat kita kayak tidur Bu. Nanti ibu cabut insulin, apapun ibu minum gulanya pasti naik. Tapi ibu bersabar, asal ibu sabar, dia akan normal kembali. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya, banyak sekali di luar itu kayak penjebakan gitu loh. Jadi masuk ke dalam journey yang saya sampaikan ke publik dan Pak Menkes. Di sini tidak ada solusi saya bilang. Solusi kalian itu saya bilang itu adalah cerita tanpa akhir. Karena masuk ke situ ya seumur hidup. Padahal kita selalu menyampaikan bahwa diabetes bukan sumber hidup. Gampang diberesin. Kalau betul-betul kita atur dengan baik, apalagi deteksi dini itu. Baik. Sekiranya sudah menjawab ya Bu dari penjelasan Pak Tony. Sudah. Masih ada lagi nggak? Saya boleh tanya kalau kadar gula darah itu tinggi pengaruh nggak ke tensi? Maaf, bagaimana? Blood pressure itu loh. Ya, biasanya ya. Nah, biasanya gitu Biasanya ya, Bu? pada orang diabetes itu tekanan darahnya juga tinggi. Oh, Karena gula itu akan mempengaruhi sel-sel endotel yang ada di dalam pembuluh darah. Kerusakan ginjal itu juga berasal dari pembuluh darah yang ke ginjal juga mulai menebal. Lah kalau semua arteri menebal maka hasilnya adalah hipertensi. Itu salah satu komplikasi diabetes. Kalau diabetes tanpa komplikasi bisa berumur sampai 90 tahun. Nah yang penting kita harus mengendalikan. Jangan sampai ke komplikasi yang lebih lanjut. Jadi kita mengendalikan gula darah itu agar stabil. Tidak terjadi spike. Itu yang menyebabkan kerusakan endotel adalah kalau gula darahnya tadinya segini, tiba-tiba kita makan naik, turun lagi segini, naik. Nah, pada waktu naik itulah dia merusak sel-sel endotel yang ada di dinding pembuluh darah. itu yang kejadian di Iya. saya sih, Bu. Kalau saya udah mulai kayak kemarin habis lebaran itu Dan ceklah jantung Anda kalau sudah jantung ya, Bu ya. cek jantung ya setahun sekali, setengah tahun sekali. Karena itu komplikasi yang hampir pasti. Komplikasi. Kecuali Hipertensi kalau itu ya, Anda Bu? terkontrol dengan baik. Maka saya nggak berani melepas saya tetap makan terus satu kapsul. Saya udah disuruh stop tapi saya nggak mau karena saya menjaga diri saya sendiri. Kalau lupa makan kebanyakan, nah ini dia bisa menstabilkan. Yang Baik. saya hindari spike-nya itu Pak. Gitu ya. Heeh. Kalau saya enggak. Kalau saya sudah 5,4 ya saya nggak minum tiap hari. Ya, itu sebelum lebaran itu saya bulan Desember kan cek HbA1c. Itu di bawah 7 ya, 6,7. Tapi ibu pakai insulin 6,7-nya. Enggak. Saya pakai obat. Aduh 6,7 bisa pakai dia nanti turun nanti Iya, tapi setelah lebaran itu langsung melonjak jadi 3 bulan setelah maksudnya bulan April kemarin saya cek 7,8 naik berarti Nah, kan tuh. karena faktor apa ya? Padahal nggak terasa makannya ya Bu ya. Enggak. Jadi saya bilang ini kayaknya mungkin lifestyle sama gaya makan saya yang benar-benar udah salah ya karena memang setelah puasa lebaran itu kan jadi kayak free gitu bebas mau makan apa aja gitu. Walaupun saya minum obat tapi tetap Naik, tinggi iya. gitu naik Iya. gitu. Nah itu kadang-kadang kalau misalnya saya jaga makan itu lumayan. Nah ini kemarin kan saya coba ke atas tuh dari hari Rabu udah dicoba. Mungkin karena memang selama ini saya sudah mengkonsumsi banyak obat ya, obat diabetes. Di atas sih saya diinformasikan bahwa cobalah gitu pakai ini dulu. Jadi saya kemarin udah coba seharian full pakai Dialas itu dua kali dua pagi sama malam. Nah terus tadi pagi dikasih lagi kan untuk tadi pagi itu 2 saya balik lagi ke sini
ternyata masih tinggi. Mungkin saya harus lebih bersabar gitu untuk Ya karena udah tinggi ya. mungkin karena HbA1c saya 7,8 kan cukup Tinggi udah sekali. tinggi banget ya. Mungkin saya harus lebih ini kali ya, harus 7,8 masih biasa, masih biasa tenang ya, aja. Pak? Oh, Terus saya aja. udah itu shock sih. sampai Enggak, sebulan Bu, jangan. coba di Karena sampai nggak sebulan. pernah, sebelum-sebelumnya belum pernah sampai segitu gitu loh. Biasanya di bawah 7. Makanya saya pas kasih tahu itu, coba nih Bu, ini ternyata memang ya harus lebih bersabar lagi. Mungkin seperti Ibu ya. Iya. Coba sampai 1 2 bulan. Saya 2 sebulan coba gitu sebulan ya. aja coba dilihat. Oke, baik Bu, siap Bu. Karena kita itu bukan obat yang kalau bahasa Inggrisnya itu masking. Masking itu topeng-topeng. Jadi kita itu dia memperbaiki organ langsung dari liver. Itu butuh waktu. Nanti ada lagi sesi berikutnya untuk masalah skin itu yang saya sampaikan nanti bisa lebih jelas. Kita ini memperbaiki dari sumbernya. Contohnya nanti ada keluar ya obat biotek ya. Lucu-lucuan nih. Aku sering masuk angin gitu ya. Apa sih masuk angin itu? Rasanya gimana, kan kayak ada keluar asam-asam gitu ya. Itu adalah liver memproduksi lactic acid. Nah, obat yang selama ini yang saset-sasetan itu tidak ada menghentikan proses itu. Cuma maskingnya aja, topeng-topeng doang. Nanti kamu kena lagi. Nah, obat saya itu menghentikan liver untuk memproduksi lactic acid langsung. Kalau minum obat saya itu nanti itu kayak herbal, 9 bulan mau tiup angin kayak apapun nggak bakal masuk angin. Itu beda sama GERD ya Pak ya? Beda. Nanti Apa itu Pak obatnya? cuma ini Bu, karena kan mohon maaf ya, saya langsung bilang sama saya punya peneliti, itu 2.000 loh satu saset loh. Kita bagaimana? Wah nggak bisa, kita 9.000 satu kapsul. Nah itu saya lagi mikir-mikir itu. Jadi kemudian mohon maaf nih, ada yang larutan penyegar gitu-gitu yang tenggorokan ya. Nanti kita beda banget deh pokoknya deh. 1 jam melihat aja sendiri. Jadi prinsipnya Unik banget. Ibu, kita tuh memperbaiki dari dalam. Perbaiki dari dalam karena memang bukan cuma kalau kadang-kadang gini Bu, Ibu mau turunin gula, Ibu minum aja kopi pahit. Sebentar dia akan turun, tapi dikit ya, tidak sekencang Delance. Tapi dia akan naik lagi Bu. Karena dia tidak memperbaiki yang sebenarnya gitu loh. Nah, kenapa kita itu melihat liver? Liver itu organ yang jauh lebih besar daripada pankreas. Kalau di biotek dia itu seperti manajer, jadi kita tidak bilang bahasa ilmiah ya. Ibu makan minum apapun, yang menerjemahkan tuh liver. Jadi ibu makan mangga, dia kan ada fruktosa gitu ya segala macam. Dia bikin jadi glukos, berbagai macam glukos itu ya. Yang menempatkan juga liver. Liver ibu kalau kepotong begini Bu, kepotong, itu dia bisa tumbuh kembali. Satu-satunya organ yang bisa tumbuh kembali cuma liver. Jadi selain minum obat ya, saya cuma kasih tips pada teman-teman. Jagalah liver, liver itu sangat-sangat penting. Kan dulu mohon maaf saya juga agak suka minum alkohol, sekarang udah takut-takut nih. Nah, ibu pagi-pagi air hangat pakai lemon. Nggak usah takut sakit perut, nggak bakal sakit perut, minum aja hangat-hangat itu. Itu berguna untuk detox liver. Ya, jadi Ada sakit mah nggak apa-apa ya Pak? nggak ada urusan dengan sakit mah. Coba aja. Nah, jadi itu memang itu kan asam ya. Tapi nanti pas dia masuk ke dalam tubuh, dia tidak jadi asam lagi, jadi alkali. Itu fungsinya lemon. Jadi kalau ini kan kalau memang dites di luar itu kan dia pH-nya di bawah 7, asam kan, acidicnya. Tapi masuk ke tubuh nggak acidic loh. Itu hebatnya. Nah, itu dia malah alkali karena istri saya kan dulu cancer. Nah, kalau cancer itu kan dia yang saya bilang sel kanker suka banget sama gula. Dia mengkonsumsi gula 15 kali lebih banyak. Makanya ibu minum 1 dia bilang untuk jaga-jaga, ya udah nggak apa-apa. Karena cancer itu tidak akan ketahuan, stadium 3 pun ibu belum tentu kerasa. Tiba-tiba udah stadium 3 aja. Nah, mohon maaf saya punya kantor tuh karyawan banyak kan cewek gitu loh. Cewek tuh jarang kena stroke, serangan jantung jarang kan ya. Tapi lebih sering kena cancer. Kan kalau gampang stres itu ya, cancer. Nah, kalau dia minum 2 kapsul sehari Dialens, itu kemungkinan cancer agak jarang. Nah, jadi perbedaannya seperti itu Bu, itu perlu waktu. Tapi yang paling penting obatnya biotek tidak akan menimbulkan efek samping jangka panjang. Ibu minum puluhan tahun pun, teman-temannya ada tuh yang minum 1 kapsul sehari untuk diet. Tidak ada diabetes sama sekali, dia tahu. Nah, jadi tidak menimbulkan efek samping itu paling penting Bu. Ibu, karena harus lihat jangka panjang bukan cuma diabetesnya Bu ya. Ginjalnya, liver itu paling penting. Baik, untuk sama-sama.
untuk sesi kita yang hari ini tentang diabetes kita tutup dulu. Kita lanjut ke Kita pesan-pesan. baik. Oh mungkin ada satu pertanyaan lagi boleh dibuka untuk pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum. Lagi boleh. Ya udah silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ke Ibu Dokter Siti. Kebetulan papi saya yang diabetes. Saya pikir itu dari ini ya Bu, keturunan. Ternyata dicek itu baru 2016, saya jatuh, tangan saya patah Bu. Terus kita kan harus observasi tuh. Dicek tahu-tahu gula darah saya 300. Nah baru besoknya saya baru tahu ke dokter spesialis penyakit dalam. Jadi sekarang saya kontrol setiap bulan sekali. Nah saya ingin tahu tuh Bu, apakah dengan biotek ini efektif untuk saya menurunkan HbA1c-nya. Karena itu terakhir saya setiap bulan ya Bu, terakhir bulan kemarin tuh 7,6. Dokter juga bingung, ini kok naik terus gitu. Itu Padahal saya tidak makan obat apa? saya Metformin, dikasih dengan dokter Glucopak. glukopak, and then udah lupa itu metformin. Itu metformin. akarbos saya dikasih, and then apalagi ya Dok, 5 macam, ada yang untuk kolesterol. Saya kemarin ini emang udah bosen Dok minum obat karena mas saya kumat. Saya berhenti. Nah tadi saya cek ke atas lewat Pak Tony sampai 276, kaget juga. Padahal bulan kemarin Bu, saya puasa itu cuma 176. Terus tiap 2 jam kan dicek lagi Bu dengan alat itu. Itu cuma 79. Makanya saya tadi kaget loh, kok segitu, karena saya stop gitu Bu. Sebulan itu males gitu Bu, makanya mana minum obat terus. Apakah tidak boleh sama sekali konsumsi nasi putih ya Bu? Ya coba nasi putihnya diganti dengan nasi porang. Beras Nasi porang. borak, Porang. Porang, nasi, porang. nasi Jepang itu ya Bu? Fukumi. Sukumi, Fukumi. Ya. Oke. Coba itu dicoba. Terus kemudian saya dulu juga makan glukopak sampai puluhan tahun. Iya, Terus saya stop. Karena saya pengen mencoba. Coba dulu. Kenapa saya disuruh dia 2 bulan, 1,5 bulan sudah saya periksa. iya, Karena kalau tidak berefek saya akan kembali lagi ke obat yang dari dokter itu gitu. iya. Tapi ternyata setelah 1,5 bulan ternyata turunnya drastis. Jadi kemudian oleh Pak Tony ya sudah Bu, 1 kali 1 saja, saya tetap pakai 2 kali 2 supaya Iya. 5,6, supaya 5,5, jadi pernah 5,5 Iya, Dok. juga. Jadi saya tadinya juga makan glukopak. Saya juga kepengen Dok, insya Allah. Coba dicoba. Iya. Tapi mungkin glukopaknya di stop dulu ya Pak. Kayak saya. Iya, glukopak langsung di stop aja. Iya. Nanti tapi diganti ini 2 kali 2. Dok, saya mau nanya, itu obat-obat itu pengaruh nggak Dok yang saya konsumsi itu ke ginjal saya? Oh yang dari Yang ini. sudah dari dokter Oh penyakit Glukopak, saya dalam. kan 5 macam, saya kan Iya. nggak tahu akarbose itu apa lagi. Metformin, akarbose, terus Terus- statin Ya, ya. and then itu Bu, yang untuk asam urat apa? Oh. Katanya Alofrinol ya. Iya, Ya, warna putih. biasanya kalau gula itu komplikasinya ke jantung dan ke ginjal Iya. dan ke otak. Nah, kalau ginjal sudah mulai kena, Iya, maka asam uratnya biasanya tinggi. Jadi asam urat itu tidak selalu dari makanan. iya, Kalau asam urat Anda tinggi, please ingatlah kenapa ya ginjal saya. iya. Nah gitu. Jadi jangan dianggap bahwa kalau asam urat tinggi, wah nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Sebetulnya itu kita harus hati-hati dengan Pengaruh ginjal. ya. Nah Ibu harus periksa ginjalnya seperti apa. Iya. Kemudian jantungnya bagaimana. Jadi kalau sudah terkena diabetes, itu pikirkan Iya. minimalisasi komplikasi. Oke. Iya, Obat teratur minimalisasi komplikasi. Iya. Dan itu harus tahu. iya, Dan kemudian tentu saja makannya yang harus betul-betul benar. Nah, Iya.
kemudian olahraga sedikit, ya jalan-jalan di rumah Ya, dari paling dapur saya ke sini, keliling dapur ke sini komplek agak. aja. Iya. Iya, itu juga sudah cukup bergerak Iya, dan jangan stres. Iya. Nanti bisa ngobrol nanti. Karena kita lah. saya kurang tidur, Dok. Nggak Ya. tahu kenapa terakhir ini agak susah tidurnya, Dok. Nanti kita ngobrol di Oke. bawah sebentar. Ya, Baik, terima kasih terima atas kasih, Dok, pertanyaannya. atas Main-main ke pertanyaan. Ibu Siti itu hampir setiap Senin tuh ke kantor Biotek di Cempaka Putih. Oh, Ibu mampir aja ke Cempaka Putih, nanti saya siapin kopi dan kue. alamatnya, insya Ya Allah. nanti di Ya, ya. kita Terima ngobrol. kasih, Cempaka Dok. Putih, main ke Ya. Cempaka Putih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Cempaka Putih. Ya, Jam- nanti main aja hari Senin. Ibu Siti ya, tiap Senin datang. Jam berapa, Pak Tony? Biasa jam-jam 11 lah ya. Jam 10, jam 11 ya. Jam 11. Pagi. Pagi. Iya. Ya. Ya. Terima Main-main kasih, aja Dok. ke sini. Main. Ya, Iya. ke kantor saya aja main-main. Ya. Ya di Cempaka Putih. Nanti diminta alamat dari staf saya. Nah. Kalau kita suka banget orang berkunjung supaya kita mau suka mengedukasi orang gitu. Mengedukasi. Nanti kan lebih kenal gitu, lebih kenal kita siapa gitu. Kenapa Bu? Oh tadi Oh, ibu ya. ini udah periksa Boleh, darah. boleh ke atas lagi. 90 menit. Sudah cek lagi kalau ibu mau cek. Ya, cek. Ada orang di atas. Ibu boleh cek lihat turun atau tidak. Yang tadi ibu. Baik, terima kasih Pak Tony atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir kita boleh, terakhir ya Pak, boleh silakan. Ya. Apakah produk biotek ini juga memperbaiki sistem pankreas agar gula darahnya stabil? Tapi tadi liver itu di atas pankreas lagi. Oh, saya baru tahu juga ini. Kita awam. Oh, baik, Ya, terima kasih. mungkin boleh dijawab oleh Pak Tony. Baik, jadi nanti kalau tahu obatnya biotek ya, semua cara kerjanya berbeda. Mau dia tuh Regimun, ataupun Kefix, ataupun Viradev yang kita punya antivirus ya, semuanya berbeda. Jadi begini aja, memang kan obat lini pertama itu kan fungsi mereka cuma berbicara masalah insulin. Insulin itu ya pankreas. Nah, kalau kita mengregulasi liver, nanti pada ujungnya pankreasnya juga akan membaik. Karena itu lebih besar loh, organ yang jauh lebih besar loh. Menurut saya dia lini pertama malah menurut saya. Jadi gini, itu kan teorinya biotek ya. Selain di regulasi liver, cara kerja obat biotek itu tadi mengregulasi insulin growth factor 1 dan epidermal growth factor. Itu cara kerjanya obatnya biotek untuk mengregulasi yang namanya kadar gula dan regulasi cancer. Nah, itu teorinya kita, teori medisnya kita kan. Nah, makanya saya di Amerika sudah terjadi perdebatan. Gak usah debat kita bilang, buktikan saja before and after gitu. Siapa lebih cepat, siapa lebih baik dan yang paling penting untuk kita begini, kita boleh menciptakan apapun untuk menekan gejala apapun, tapi tidak boleh menekan organ lain. Itu tidak boleh. Apa gunanya kita misalnya memperbaiki kamu punya gula darah, tapi ginjal kamu jebol. Liver kamu itu tidak boleh. Jadi obat kita tuh holistik. Kita berpikir nanti bukan cuma 1-2 tahun ya, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Nah tapi ya mohon maaf kalau untuk dialysis, untuk menyembuhkan diabetes tidak perlu puluhan tahun lah. Paling lama juga 2-3 tahun. Kan gitu. Dari angka habitat 11 ya. Jadi itu perbedaan kita seperti itu. Jadi menurut kita dengan meregulasi sistem liver, dia akan sendiri memperbaiki pankreas. Dan kemudian akan menstabilkan yang namanya insulin. Nah, itu seperti itu Pak. Gitu. Baik, semoga sudah menjawab pertanyaan dari Bapak ya. Karena kita ada yang kedua, tema yang kedua yaitu skin and hair healthiness. Kita langsung aja nih Pak, menurut Pak Tony bagaimana sih cara merawat kulit dan rambut? Ada nggak tipsnya? Mungkin ada produk biotek yang bisa membantu, kemudian kan di sini kan teman-teman banyak nih yang cantik-cantik yang masih muda-muda. Ada nggak produk biotek farmasi Indonesia yang bisa merawat kulit sekaligus rambut tuh Pak? Jadi mungkin gini nih, kalau saya lihat di Indonesia ya lucu banget, bukan cuma di Indonesia deh. Iklan-iklan untuk masalah kulit, masalah rambut banyak banget. Setiap detik ada keluar di TikTok tuh. Ya, DNA apa deh, segala macam gitu ya. Banyak sekali nanti orang mau milih juga setengah mati gitu loh. Apa yang benar sih, mana yang semuanya serba benar gitu ya. Kalau menurut saya semuanya tuh harus dari dalam.
Semua harus dari dalam ya. Jadi kita punya rambut rontok. Nah ini yang saya bilang, buktinya nih yang tadi kita bilang perbaikan dari dalam paling penting, yang inti di organ itu penting sekali. Contohnya kerontokan rambut. Nah siapa yang tahu nih, saya kasih hadiah nih. Rambut rontok itu penyebabnya apa? Yang paling besar ya, rambut rontok. Kira-kira penyebabnya apa? Paling besar nih. Apa Nah, Bu? Nah, Ibu, boleh jawab nih, Nah ini Ibu. langsung dapat hadiah eksklusif dari Pak Tony. Ada yang tahu nggak penyebab sebenarnya rambut rontok tuh apa? Boleh silakan Mas. Kalau menurut saya dulu rambutnya agak lebat. Bertambah usia, kena diabetes, jadi tipis, rontok. Kalau kata saya kena diabetes dan usia bertambah tua. Karena gitu ya? faktanya iya. Gitu kalau menurut saya, Oh oke deh. diabetes dan usia. Bukan cuma diabetes Bu, kalau sebenarnya saya kasih contoh ya. Coba nih, ini jadi kita punya muka jerawat-jerawat, bentol-bentol gitu ya. Mau pakai apapun, mau disuntik apapun, dicabut-cabut apapun, nggak akan beres kamu tidak beresin dari dalam. Nah, obat kita yang namanya Regimun, ya, ini adalah obat anti-inflamasi. Nah, saya sedikit kasih informasi tentang autoimun. Ada yang tahu tentang autoimun nggak? Ada yang tahu tentang autoimun, Ada yang nanti tahu kita tentang kasih autoimun? hadiah lagi nih. Nanti ibu saya harus kasih hadiah deh, baru ibu tanya pun saya kasih hadiah deh karena ibu bertanya nih. Coba kasih mic-nya nih, ada yang tahu tentang autoimun nggak? Ada yang tahu tentang autoimun? Langsung kasih hadiah, nanti saya kasih hadiah. Daya tahan tubuhnya rentan. Oh bukan, ada yang tahu tentang autoimun? Ada yang tahu tentang autoimun langsung dikasih Ada hadiah yang nih. tahu tentang autoimun, nanti langsung dapat hadiahnya. Dapat Hadiahnya hadiah. ini eksklusif. Autoimun itu adalah tubuh kita tubuh kita itu tidak bisa karena terlalu banyak mengkonsumsi vitamin atau obat-obatan sehingga tubuh kita itu sepertinya sudah kebal ya dan dia tidak berfungsi lagi. Maka itu akan menjadi tubuh kita akan melawan dan akhirnya menjadi penyakit autoimun. Gini aja deh, itu belum begitu tepat, tapi karena ibu menjawab saya kasih hadiah aja kan. Baik nih. Nah saya kasih ilustrasi ya, tapi karena ini sangat scientific, saya tidak akan berbicara bahasa scientific nih. Nanti nggak ngerti. Saya juga waktu dulu diajarin, mohon maaf saya harus jujur dulu nih, saya tidak punya latar belakang edukasi medis. Cuma karena saya pemilik, ya jangan bodoh-bodoh amat lah. Jadi saya diajarin sama saya punya chief R&D. Kebetulan istri saya tuh lupus. Anak saya paling kecil juga lupus. Lupus itu sad to say itu penyakit seumur hidup. Dia harus mengkonsumsi obat seumur hidup. Nah, kalian ada yang tahu kan yang bulan April lalu, tanggal 8 April ada yang meninggal namanya Melita Sidabutar. Penyanyi yang dulu Indonesian Idol itu. Meninggal ya. Katanya gagal jantung. 8 April. Kakak kandungnya yang kembar tahun 2020, 8 Desember meninggal juga gagal jantung. Mereka lahir ya 8 Januari, 888. Kayaknya rencana Tuhan ini. Nah, jadi saya melihat itu kenapa dia bisa meninggal gitu kan. Dokter bilang gagal jantung. Cuma ada satu hal. Saya mendengar dari podcast katanya waktu dicek dokter itu Melisa itu normal, tidak punya gangguan jantung. Jadi mereka tidak punya gangguan jantung dari kecil. Tidak ada ya. Nah, kemudian si Melita ini pernah mengalami masalah tulang. Tulangnya agak bengkok gitu loh. Itu ciri-ciri autoimun. Autoimun adalah satu nih yang kalau umumnya orang bilang kita punya imun sel menyerang sel kita. Nah, saya kasih ilustrasi ya. Jadi kalau ada makhluk asing masuk ke dalam tubuh, foreign object masuk ke dalam tubuh, lini pertama yang menghampiri namanya makrofag. Macrophages, itu lini pertama. Dia bentuknya kayak Pac-Man, jadi kita bicara kartunya. Dia makan gitu. Tapi kalau dia tidak cukup kuat, dia akan memanggil teman-temannya. Nah sel, dia kirim signal. Jadi sel dengan sel itu kalau berkomunikasi menggunakan signal, sel signaling. Nah di biotek itu kita punya Chief R ini juga ahli dalam signaling sel, komunikasi sel. Jadi dia memanggil teman-temannya, tolongin saya dong gitu kan. Nah pasukan yang dipanggil datang membawa senjata otomatis nih sama bom. Dia buka pintu,
ditaruh bom dan ditembak semua. Seisi ruangan ditembak sama pasukan yang dipanggil makrofag tadi. Nah, orang autoimun padahal tidak ada foreign object, tidak ada makhluk asing gitu loh. Dia tetap kirim signal ke atas, minta tolong. Datanglah pasukan tembak. Nah, itu yang namanya autoimun. Nah, jadi dunia melihat gini, dunia medis melihat, oh ini overactive sistem imun nih. Mereka ciptakan obat, namanya imunosupresan. Pasti tahu imunosupresan. Isinya apa? Steroid. Jadi waktu kita kena COVID itu kan virus masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam sel, bereplikasi, menyebabkan overactive sitokin. Sitokin itu kita punya imun sel sendiri. Jadi yang dulu COVID itu yang membunuh kita, yang membuat kita berlendir-lendir, hilang penciuman, kepala sakit, sampai kita mati, itu semuanya disebabkan oleh badai sitokin. Apa dikasih di rumah sakit? Imunosupresan. Karena mereka lihat overactive sistem imun, saya kasih imunosupresan. Kalau untuk virus dikasih antivirus. Tapi waktu saya di rumah sakit saya bilang lah, sekarang kok kamu kasih imunosupresan untuk menekan supaya imun kamu tidak membunuh kamu. Kenapa kamu kasih imun booster? Bolak-balik protokolnya saya bilang. Makanya orang pada mati saya bilang gitu kan di rumah sakit. Sekarang dokter-dokter, betul gak dok kalau protokol kamu gak masuk akal saya bilang. Nah, jadi imunosupresan itu steroid itu tidak boleh dipakai jangka pendek. Itu saya ada, nanti bisa lihat di YouTube-nya Biotek deh. Kita ada bikin YouTube. Dokter sudah tahu kok steroid itu tidak boleh dipakai jangka pendek. Tapi kalau orang lupus itu dia harus minum obat seumur hidup. Kayak anak saya, apakah saya mau kasih dia steroid seumur hidup? Dia imunosupresan itu menekan sel. Pada akhirnya kalau dia tidak tekan selnya membunuh. Nah yang si Melita tadi itu dia lupus. Bulan Oktober 2023 itu ada penyanyi X Factor namanya Melsiana meninggal karena gagal ginjal, tapi sudah terdiagnosa karena ginjalnya diserang lupus sampai digagal dan meninggal. Selena Gomez itu lupus, jadi Selena Gomez itu terserang ginjalnya sudah cangkok ginjal. Tidak semua orang bisa cangkok ginjal. Nah makanya saya bilang di setnya TikTok, tolong dokter-dokter melihat ke belakang. Memang dia meninggalnya gagal jantung, tapi kenapa bisa gagal jantung? Itu karena autoimun. Sampai sekarang kan belum didiagnosa autoimun. Saya bilang autoimun, betul sama saya. Karena saya sudah melihat banyak sekali orang gejalanya. Nah, itu yang namanya rambut, itu termasuk inflamasi. Rontok rambut. Nah ini satu contoh nih, saya panggil saya punya staff, gak usah jauh-jauh. Ini ada Fitri. Fitri coba silakan naik ke atas. Boleh silakan kepada Kak Fitri dan juga Mas Dwi yang juga nah, hasil ini nyata contohnya. dari Regimun. Bisa kasih boleh langsung Kak Fitri, silakan. Ini staff saya langsung, jadi tapi bukan bohong-bohongan ya. Nah, silakan. Ya, gimana Pak? Coba ada kasih lihat gak? Ada gambar-gambarnya nih. Coba HP-nya nih. Ini Fitri dulu rambutnya itu dia nggak tahu terasa rambutnya agak botak di tengah. Kelihatan nggak ya? Nah, coba kasih lihat. Nah, Maaf ya. nih. Nah, kalian lihat ini dulu rambutnya seperti itu. Nah. Ini sebenarnya ceritanya singkatnya saya pernah COVID. Nah, sejak COVID itu sering terjadi hal-hal yang bikin gak nyaman ya. Salah satunya rontok. Di kamar mandi sering kelihatan rambut rontok, terus bangun tidur di bantal ataupun disisir segala macam dan gak sadar tahu-tahu udah hampir botak kayak tadi. Udah bener-bener hampir botak. Nah, terus kebetulan memang ya kerja di biotek terus dapat ilmu yang terbaik ini bisa untuk menyembuhkan inflamasi yang saya alami. Saya coba ya gambling ya awalnya. Terus saya pelajari ternyata berefek banget. Saya cuma konsumsi ya sehari itu 4 kapsul. Dalam waktu ya 6 sampai 7 bulan itu udah ada membaik lah. Membaik dan tadinya memutuskan untuk kemana-mana pakai topi gitu. Kayak gitu. Jadi saya bilang gini kepada staf biotek, coba kamu gak usah jauh-jauh, lihatlah temannya. Tadi ada temannya juga yang lupus, yang April itu lupus.
dia lupus sudah lebih dari 10 tahun tapi tidak terdiagnosa. Mohon maaf ya, di rumah sakit Indonesia, istri saya tuh dulu mengalami kesakitan setiap hari di lambung. Lupus itu setengah mati, sakit sampai di jari-jari, di tulang-tulang gitu ya. Mengerang-ngerang kesakitan. Nanti dokter bilang ini sakitnya di lambung. Oke, Fitri cukup. Oke, terima Nah, kasih. sakit di lambung, sakit di dikasih painkiller, obat lambung. Coba kamu saraf kejepit suruh operasi. Kalau operasi istri saya pasti mati. Sudah salah diagnosa. Yang kita punya staff selama lebih dari 10 tahun tidak ada yang diagnosa dia lupus loh. Nah, makanya saya cuma menghimbau kalau ada gejala-gejala seperti ini kan kita harus melihat lebih luas. Jangan-jangan ini bisa dicek. Nah, jadi mau suntik vitamin C 20.000 miligram setiap hari selama 3 bulan. Bisa gak tumbuhin rambutnya? Gak bisa. Kenapa? Ini yang buktinya obat kita tuh perbaiki dari dalam. Kamu mau apapun di muka kamu, berapa puluh juta pun, kalau tidak diberesin dari dalam, dia akan tumbuh lagi. Jadi semuanya harus dari akarnya. Nah, itulah kita punya Regimun. Jadi Regimun ini, dia bukan imunospresan. Jadi yang kita lihat masalahnya adalah signaling tadi kan. Signaling tadi ini. Jadi kalau kita imunospresan, kalau biotek bilang itu obat sapu rata. Kalau biotek mau ciptakan obat seperti itu, satu hari bisa ciptakan 100, gampang banget. Karena dia sapu rata, dia dimasukin dalam tubuh, dia suppress semua imun, bukan cuma imun yang overaktif. Imun yang baik pun dihabisi. Nah kalau di biotek, kita melihat ini salahnya di signaling. Jadi Regimun masuk ke dalam tubuh, ke makrofag, itu meregulasi signaling tadi. Kamu belum ada musuh ya, jangan kirim-kirim signal. Jadi bahasa ilmiahnya kepada teman-teman dokter itu, regulation of TNF alpha dan NF kappa B. Saya ada jelaskan, teman-teman dokter bisa. Nah, tapi teman-teman dokter kan tidak semuanya ahli imunologi. Mungkin teman-teman dokter yang imunologi. Jadi regulation of TNF alpha dan NF kappa B. Satu-satunya obat di dunia yang meregulasi TNF alpha dan NF kappa B cuma Regimun di dunia. Makanya bisa aman banget, bisa digunakan tiap hari itu. Nah, jadi ini memang dari dalam. Bagaimana Bu? Baik. Pak Tony, kita kebetulan juga udah ada Mas Dwi yang juga sudah. Nah itu Dwi ya tuh. Iya boleh, silakan Mas Dwi. Ini dia nih. Ini kasih lihat nih. Turun. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab satu lagi sebentar lagi ya. Boleh silakan Mas Dwi. Sekarang 102. Ini boleh saya nunjukinnya gimana ya? Ibu dari 276 ya turun jadi 102 ya. 190 menit kan. Boleh Mas Dwi silakan. Nah, ini satu lagi yang masalah muka nih. Coba kasih lihat fotonya aja. Yang dulu. Dia nggak usah jauh-jauh dari orang biotek aja. Yang lain masih banyak banget. Ya kalau perkenalkan ya, nama saya Duyan. Di sini ya saya bekerja sebagai seorang videografer di biotek. Awal saya masuk biotek juga saya memang ditawarkan untuk, ayo boleh dicoba gitu oleh Pak Tony untuk coba nih produk biotek nih yang terbaik di dunia. Saya awalnya juga kayak masih belum mau juga gitu. Tapi akhirnya ada pembahasan tentang jerawat gitu. Ternyata ada salah satu produknya yang bernama Regimun, itu bisa mengatasi jerawat. Nah di saat itu juga, gimana? Ya Regimun. Jadi awal-awal saya memang lagi ada kena jerawat hormonal saat itu. Jadi memang penuh sekitaran dagu saya ini dengan jerawat-jerawat yang bentuknya itu jerawat mendem ya, yang kalau kita tekan itu sakit. Awalnya sih nggak terlalu yakin juga gitu kan, tapi kan kayak yaudah nyoba aja juga nggak ini banget kan, udah dijamin juga oleh Pak Tony kalau ini tuh aman, nggak ada efek samping gitu. Awalnya saya itu coba dari Agustus 2023, saya itu udah jerawatan dari Oktober 2022 kalau nggak salah. Saya mulai konsumsi itu dari Agustus 2023. Lalu saya menjadi sekarang bersih seperti ini. Bahkan teman-teman kantor saya pun yang awalnya ya udah tahu saya tuh banyak banget jerawatnya, udah sampai yang ada yang matanya, ada yang mendemnya banyak gitu kan. Lama-lama kayak yang nyadar tuh mereka gitu, bukan saya gitu. Udah bersihan mukanya gitu kan. Gitu. Jadi kayak saya konsumsi itu biasanya karena apa ya? Biar pengen tahu benar-benar khasiatnya langsung kelihatan tuh saya biasa konsumsi sehari itu 8, jadi 4 kali 2 untuk jerawat. Saya juga udah nanya apotekernya ya disarankan 4 kali 2. Jadi saya konsumsi itu akhirnya setelah Januari 2024 ini
sudah cukup bersih untuk sekarang, tinggal bekas Coba jerawatnya. kasih lihat dulu yang dulu tuh. Kasih lihat. Ah. Gini, kalau misalkan kelihatan, ini ada merah-merah seperti ini Bu, kalau lihat. Ini. Iya itu jerawat, Bu. Jerawat mendem, jerawat hormonal Ibu. Regimun. Sekarang jadi ganteng, sekarang jadi ganteng. Sekarang udah ya inilah Bu, kayak gini. Udah lumayan bersih. Tapi untung di biotek dikasih gratis semua, staff saya semua gratis, gitu aja. Kalau di kerja di biotek itu semua, apalagi karyawan saya banyak cewek ya. Saya takut banget kalau satu saat karyawan saya cewek itu terdiagnosa kanker. Saya bilang gini loh, di biotek itu semuanya gratis tuh kalau kamu minum ya. Kalau bisa minum 1 atau 2 lah nggak apa-apa lah. Karena saya takut suatu saat karyawan saya kanker, saya takut. Karena jujur aja kalau saya kan dari dulu sayang sama staff ya. Semua staff saya sayang gitu. Saya di pertambangan juga itu saya sayang sama staff saya semua. Jadi kalau di tambang saya punya kepala cabang tuh sampai sikat giginya pun perusahaan bayar. Gitu. Jadi apa? Ini yang saya bilang bahwa obat kita tuh bukan obat yang kalau di bahasa Inggris masking, topeng-topeng. Saya nggak suka topeng-topeng gitu loh. Kita betul-betul harus cure. Nah, supaya lebih kenal dengan biotek ya mau main ke kantor boleh, kenal dengan biotek dulu. Nah, jadi apa supaya apa? Kita suka banget mengedukasi, memberi informasi ya. Kalau ada apapun yang bisa ditanya silakan. Oke, baik. Terima kasih nih Pak Tony dan juga Dr. Siti. Ini kita sebelum ke sesi tanya jawab dan juga sesi games, boleh dong Pak dan Bu Siti diberikan kesimpulannya mengenai tema kita kali ini, yaitu The Fact About Diabetic Skin and Hair Healthiness. Boleh silakan Dr. Siti. Oke, saya di diabetesnya ya. Satu, saya himbau pada ibu-ibu, tolong kalau umurnya lebih dari 40 tahun, tolong dicek kadar gula darahnya dan jangan lupa HbA1c. Dan kalau Anda sudah menderita diabetes, jangan putus asa. Asal kadar gula Anda itu terkendali, Anda bisa berumur sampai 90 tahun. Ya, jangan sampai kena komplikasi-komplikasi yang seperti Bapak tadi bilang. Jadi itu saja. Jadi kalau belum kena, jangan sampai kena. Tapi kalau sudah kena, jangan sampai kena komplikasi yang berat. Itu. Dan semuanya kita, insya Allah kita punya harapan yang besar dengan adanya. Tadi Ibu sudah membuktikan dan mudah-mudahan cocok. Turun banyak sekali ya. Nah dari 176. Bukan dari 276. 276. Sekarang berapa Bu? 102? 174. Oh ya, artinya turun Turunnya 102 poin ya. Luar Oke, biasa, dua jadi kapsul berarti Dialens. cocok. Gratis Ya. kok, coba aja gratis, nggak ada masalah. Ya, 2 kapsul. Cuman 2. Ya, ya. Nanti mungkin 2 kali 2 kali ya. Ya. Iya. Saya kira itu pesan saya dan jangan lupa lifestyle-nya yang baik. Karena lifestyle yang baik itu satu jaminan yang sangat baik untuk kita hidup lebih panjang lagi. Terima kasih. Silakan Pak Tony. Jadi kalau bisa itu memang kita jangan terpancing dengan keberadaan biotek ini satu nih. Kita tuh betul-betul mau masyarakat tambah pintar, tambah waspada, tambah pintar. Jadi selalu coba ikutin aja YouTube-nya Biotek. Kita ada apapun informasi yang disampaikan Biotek, saya pertanggungjawabkan. Jadi apapun yang saya sampaikan, misalnya bisa begini, bisa gitu, saya pertanggungjawabkan. Jadi itu Biotek. Biotek tidak mau bicara, kalau tidak bisa tidak mau. Misalnya yang saya bilang, oh tipe 1 saya nggak bisa. Saya angkat tangan. Jadi, nah kemudian kalau bisa teman-teman jangan terlalu gampang termakan iklan-iklan ataupun hoak-hoak. Biotek selalu ada, setiap minggu ada event. Nah, dan kemudian kalau bisa nih diinformasikan kepada adik-adik nih. Anak kecil sudah bisa diabetes. Kita ketemu banyak sekali. Jangan dikira anak kecil tidak bisa diabetes. Itu sangat bisa diabetes. Ya. Dan lebih banyak diabetes itu karena lifestyle. Bukan karena genetik. Paling banyak itu karena lifestyle. Ya, istirahat harus cukup dan ya anak-anak kalau bisa ya, kalau bisa ibu-ibu gini kan mereka takut disuntik jarum kan. Ibu kalau ada alatnya pura-pura gimana, coba cek aja.
Karena takutnya sudah 300. Karena saya banyak terima pasien itu umur 20 sudah cuci darah. Ya, jadi kita harus sama-sama membantu deteksi dini. Ya, mengedukasi publik supaya dia bisa, supaya kita punya angka kematian di diabetes bisa berkurang. Dan kalau bisa jangan terlalu banyak pakai, mohon maaf ya, kalau bisa kosmetik yang luar harus dikurangin. Perhatikan yang dari dalam. Kalau dari dalamnya beres, di depan cuma mau pakai apapun agak gampang. Sama seperti yang saya sampaikan ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita mulai sesi games ya. Baik, sebelum sesi games tadi kalau tidak salah ada yang ingin bertanya, boleh silakan. Satu ada pertanyaan. Silakan Mas Biotek, boleh dikasih mic-nya. Nat, yang tadi yang sudah tanya, Cuk. Yang di depan. Oh ya, aku mau reminder juga untuk teman-teman tadi yang sudah bertanya, jangan khawatir, kita akan memberikan hadiah. Langsung dikasih aja. Dan seluruh pengunjungnya juga akan mendapatkan goodie bag, jadi don't go anywhere. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Tony, Bu Siti. Mungkin pertanyaan dari saya adalah simple ya. Kan orang sering bilang jangan makan yang manis-manis nanti sugar crush ya. Betul. Istilahnya kalau awam mungkin seperti itu. Nah pertanyaan saya adalah apakah memang dengan bertambahnya usia itu probabilitas kita untuk bisa terkena pre-diabetes itu menjadi lebih tinggi? Itu pertama. Tadi alhamdulillah saya juga udah sempet cek, bagus alhamdulillah, tapi saya tetap kepingin preventif sih. Kira-kira apakah dengan dialysis ini nanti bisa juga membantu untuk prevention? Terima kasih. Terima kasih. Bisa dibantu jawab oleh Dr. Siti? Iya, sangat betul. Jadi semakin kita umur bertambah, semakin kita rentan untuk menjadi hiperglikemik. Apalagi kalau kita tidak bisa mempunyai satu lifestyle yang benar. Nah, makanya saya kan memaintain diri saya dengan 1 kapsul sehari, karena untuk menjaga kalau saya lupa, misalkan saya kepengen makan apa, dan ternyata naik. Walaupun kemudian saya sadar kembali, turun kembali. Tapi itu yang pas spike itu yang nggak bagus. Nah, dan itu sangat bagus untuk prevention dialysis. Karena tidak ada side effect-nya. Kalau bisa gini Bu, kadang-kadang ya kita harus nikmatin hidup nih. Jangan terlalu mengekang gitu. Karena kalau kita sudah kerja keras, sudah punya uang gitu ya, makan ini takut, makan itu takut ya, kasihan juga gitu ya. Jadi boleh, dulu waktu ada sekali ini Bu, saya dulu dari SD di Singapura nih. Waktu mau ulangan ya, waktu mau ujian, dulu saya minumnya apa tuh? Pepsi Cola, Coca-Cola, botol gede. Kan ada gas-gasnya tuh. Tiap hari saya minum gitu. Ya kan, nah ya untung saya nggak tinggi-tinggi banget gitu. Nah, jadi 2 bulan kemarin saya berpikir, aduh saya pengen minum Coca-Cola nih. Padahal saya sudah tahu gulanya banyak nih. Pengen banget, sudah banget. Saya nggak peduli lah, minum aja Coca-Cola pakai dialysis 1. Kayak gitu loh. Jadi maksud saya gitu, jadi we have to make ourselves happy, jangan terlalu mengekang gitu. Kalau tapi harus dikontrol. Nah, tapi yang mengontrolnya jangan sampai menekan organ lain, itu aja yang paling penting. Jadi jangan, kalau kita suka makan nasi padang ya makan, jangan berlebihan ya. Tapi ada yang bisa dijaga, yang menjaganya jangan sampai menimbulkan efek samping, itu aja deh. Yang paling penting life itu kan harus harus punya quality life, harus happy. Aku senang mau makan ini ya. Karena saya lihat banyak sekali teman-teman yang sudah kaya raya gitu ya, makanya takut-takut. Kaya raya banget ya pokoknya deh. Jadi mau makan kue takut gitu kan. Untuk apa kamu hidup, kamu takut kayak begitu gitu loh ya. Kayak ibu Bu ya, ibu pakai dialysis, ibu makan ya mau yang enak deh Bu ya. Ya kita nikmati hidup aja. Nah, kalau ada apa-apa, masalah apa-apa tanya sama Biotek deh. Kita siap aja. Jadi Biotek ini bukan karena masih baru, ibu beli 1 obat, ibu punya apoteker sendiri loh. Bisa tanya setiap hari, masalah apapun bisa. Nah ya. Nah baik, tadi apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak kita langsung masuk ke games aja ya. Jadi nanti ini ada pertanyaan, siapa yang bisa menjawab nanti ada hadiah lagi. Ini untuk pertanyaan pengunjung ya. Kalau gamesnya perlu Ibu Siti nggak? Gamesnya boleh. Udah ya, Ibu mau jalan? Bu Siti boleh silakan meninggalkan tempat.
Tony boleh sih. Tony perlu. Nah untuk pertanyaan ini, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ada yang tahu nggak sih kandungan Dialans itu apa aja? Kandungan Dialans ada apa aja? Ada yang tahu? Nanti dibantu Kamika, silakan. Ada yang tahu kandungan Dialans apa aja? Tadi Pak Tony udah jelasin bukan ya? Kandungan Dialans. Oh belum, nanti kasihan. Belum. Belum, betul belum. Belum. Ada yang tahu nggak Dialans pathway jalannya itu membetulkan, memfix apa, organ apa? Ada yang tahu nggak? Berbeda dengan obat yang lain, tapi Dialans itu memfix bagian organ apa? Ada yang tahu? Mana? Silakan, Ibu boleh jawab. Liver. Yang mana duluan nih? Jawab. Itu Yang mana duluan nih? Oh, Bapak itu duluan. Liver. Iya, betul. Nanti mau hadiah apa tuh, mau hadiah apa? Mau hadiah, boleh. Pokoknya hari ini ya? banyak hadiah deh. Hari ini CEO-nya bagi-bagi hadiah nih. Iya. Adek juga boleh minum Kefix loh ya. Udah kasih Kefix tuh Dialans tuh. Regimun juga boleh. Tenang aja, kita masih ada 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan yang kedua, manfaat Dialans ada 3 tadi disebutin. Boleh disebutin? Siapa tunjuk Oh, tangan? itu silakan. Oke, sebelah Ada kiri 3 ya Bu ya. manfaatnya, boleh Oke. silakan. Dialans, pertama gula, kedua kanker. Betul, satu lagi. Kalau gula saya udah bisa ngebuktiinnya. Saya baru makan 6 dikasih gratis udah terbukti turun. Makanya saya happy banget. Wah, ikut senang juga Bu. Iya. Aman. Gitu. Yang ketiga. Yang penting harus happy Bu ya. Iya. Yang ketiga, saya taunya 2. 2. Oh, nggak apa-apa ya Pak. Aku tambahin ya Pak ya. Kalau yang ketiga itu untuk maintenance berat badan. Oh, gitu. Makanya anak-anak biotek suka minum Dialans juga. Jadi kadang-kadang gini, kita kadang-kadang saya juga pusing berteori gitu. Untuk menurunkan berat badan memang ada hubungan dengan hormon, ada. Cuma kadang-kadang saya pusing gitu, hormon, fiber. Gini deh saya bilang, kamu punya sini tangan kamu. Coba cek gula 120, coba minum Dialans. Dia akan turun walaupun normal dia turun jadi 100. Kira-kira berpengaruh gak ke berat badan? Itu aja sederhana itu. Kayak gitu loh. Buktiin aja sendiri. Minum 1 aja malam. Iya. Nah, Oke. Nah Pak Tony, kita nih ke pertanyaan terakhir nih. Paling gampang nih. Tadi sebenarnya kalau yang udah kebut udah tahu. Sebutkan semua produk biotek farmasi Indonesia. Ada yang tahu mungkin 2 atau 3 atau 4 boleh. Sebutkan semua produk biotek farmasi Indonesia. Apa aja nih produk-produk yang diproduksi oleh PT Biotek Farmasi Indonesia? Ada yang tahu? Ini kebetulan jawabannya ada di depan mata sih. Iya, ini kelihatan semua. Ayo, yang mana nih tadi ya? Silakan ada yang menjawab. Oh, yang boleh. mana tadi Kak Nadia? Coba diulang. Coba Coba ya, 1, 2, 3. Oke, sepertinya ibu ini dulu. Boleh. Oke. Terpampang nyata di depan. Boleh disebutin. Nama saya Evis dari Bekasi, jauh-jauh dari kemari. Bekasi, oh jauh. Produk dari Biotek banyak ragamnya, tapi yang ada di sini yang lagi dipaparkan yaitu Dialans, Kefix sama Diradev. Viradev. Oke. Viradev. Betul. Satu lagi. Regimen. Betul, Regimun. Regimun. Oke. Boleh Oke, dikasih oke. kami Kak adminnya. Nah kita sudah di penghujung acara nih Pak Tony. Selamat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berantusias berkunjung. Tapi jangan khawatir kalau misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa menghubungi langsung di Biotek Farmasi Indonesia, di Instagramnya ada, nomornya pun kita juga ada. Terus kita nanti dari tanggal 1 sampai 7 Juli kita open booth lagi di Puri Indah Mall. mau Puri Indah. Puri Indah Puri Mall di Indah Jakarta. Mall. Ya betul, di Jakarta Barat. Kita buka open booth situ dan kita akan ada talk show lagi bersama Dr. Siti. Jadi kalau teman-teman yang ingin datang langsung ke booth-nya dari tanggal 1 sampai 7 Juli bisa langsung berkunjung. 1 sampai 7 Juli. Betul. Iya. Baik. Terima kasih. Kalau begitu kita tutup acara kita kali ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Oh baik. Jangan, oh ya boleh teman-teman untuk yang sudah hadir jangan kemana-mana dulu, akan dibagikan oleh tim Biotek goodie bag-nya Ada ya. goodie bag ya. Semua dikasih. Semuanya dikasih, jadi jangan kemana-mana dulu. Jadi kalau saya tuh kalau di kalau keluar negeri,
kalau ke luar negeri itu kan last December itu saya kumpul sama Ketua Perhimpunan Ahli Alergi Imunologi ya, Prof. Iris Rengganis. Jadi untuk masalah virus, alergi imunologi, orang nomor satunya namanya Profesor Iris Rengganis. Habis pelantikannya saya tanya sama beliau, Prof ini udah mau liburan nih, so just let me know, kira-kira kalau kamu di luar negeri itu, kalau terinfeksi virus, ada gak yang bisa nyelamatin kita coba? Name me one. Kasih saya satu nama. Tidak ada. Jadi kalau saya ke luar negeri, ini kayak anak saya nih, yang itu apa? Saya tuh ini obat utamanya nih Viradev. Tidak mungkin tidak bawa Viradev. Antivirus mana yang kamu andalin? Tidak ada. Ini Viradev ini kalau mau keluar negeri naik pesawat, anak saya yang di luar negeri pun saya cuma tanya dia, kamu di sana ada bawa Viradev kah? Ini untuk antivirus. Tapi lucunya yang saya bilang, ini antivirus ini paling minim 5 kalinya Avigan kekuatannya. Buktikan sendiri. Nanti ada di video-video kita kok. Kekuatannya menghadapi hepatitis, herpes sangat kuat. Tapi bisa diminum tiap hari. Lucu kan? Jadi makanya kategori obat kita lucu nih. Mau taruh sebagai suplemen bisa, you can take it every day. It will not make you difficult gitu ya. Tapi kuat banget. Contohnya tadi kan yang Dialance bisa. Makanya saya bilang sama ibu dari tadi, ini tidak ada obat herbal di dunia yang lebih kencang dari Dialance. Ibu sudah buktikan sendiri. 90 menit turun 102 poin. Jadi saya waktu sama Ketua Umum Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, sama. Dia turun 70 poin. Saya tanya sama beliau, ada obat yang lebih kencang dari Dialance? Tidak ada. Tapi ini herbal. Nanti mereka curiga dari mana gitu segala macam. Ini saya jamin herbal. Minumnya diminum sebelum makan, supaya aman. sudah makan. Sesudah makan supaya aman. Sesudah makan biar aman. Nanti protokolnya ini si Indah. Karena saya mau tahu ibu punya obat apa saja. Ya, nanti sama Indah, sama saya punya apoteker. Sebelum tidur boleh ya. Tapi ibu gini, ibu kan nanti ini ada Fiti. Nanti kamu coba catat nomor HP ini. Ibu, karena gini bu, kami mau make sure obat kita tuh works. Jadi kita harus tahu ibu minum obatnya apa saja yang dulu, taperingnya bagaimana, semua dikasih protokol bu. Kalau orang kan jual obat begitu aja nih, kita mau lihat bulan depan ibu kayak apa gitu loh. Bulan berikut kayak apa, jadi kita kontrol sampai ibu beres gitu. Jadi ibu dapat apoteker pribadi langsung ya, pribadi. Makasih banyak ya guys. Nah teman-teman aku mau reminder lagi kalau kita sudah open booth di lantai 1 di samping store-nya Skechers kalau sampai hari Minggu, hari terakhirnya hari Minggu. Jadi kalau mau bawa teman-teman atau saudara-saudaranya untuk cek gula darah gratis masih bisa sampai hari Minggu untuk di Lipo Mall Kemang. Kenapa? Bukanya dari jam 11 sampai jam 8 malam. Hari ini juga sampai jam 8 malam. Mungkin kalau nanti ada Bapak Ibu yang nggak sempat nih sampai hari Minggu bisa datang ke Puri Indah Mall. Betul, Puri Indah Mall. Nanti Booth Biotek Farmasi Indonesia juga hadir dari tanggal 1 sampai 7 Juli ya? Betul. Kak Nadia ya? Iya betul. Gitu. Jadi bisa cek gula darah gratis lagi, bisa konsultasi kesehatan gratis lagi dan bisa coba obat herbal dunia dari Dialance gratis lagi. Betul. Gitu. Kalau tidak ada buka booth, teleponnya ke Biotek. Siapapun teman-teman ibu, saya mau coba obatnya gratis nih, buktikan. Langsung aja ke Biotek. Setiap saat boleh. Ya, jadi kalau di Cempaka Putih ya. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah berkunjung. Kita ketemu lagi di next event. Terima kasih banyak. Oke, makasih. Selamat malam. Thank you so much. Bye.